Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, selamat pagi Sobat Karir, dimanapun kita berada saat ini, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pertama-tama saya di sini mau mengucapkan selamat datang terlebih dahulu nih. Pertama untuk Ibu Lulatul Cisanah, SPSIMA, selaku Kepala Career Center kita. Halo Ibu Lulu. Halo Mbak Eli, sehat-sehat ya? Ya, iya, sehat-sehat itu dulu. Wah, keren sekali sudah datang ya. Ini kemudian juga kepada Mbak Iftitah Intikoba, SPSIMP Psikolog, atau boleh dipanggil Mbak Tita Anwar ini sepertinya. Halo Mbak Tita. Halo Mbak Eli, selamat pagi teman-teman semua. Semoga masih semangat ya ini ya. Ya, selamat pagi juga Mbak Tita. Ya, Mbak Tita sehat-sehat ini Mbak Tita? Alhamdulillah sehat, penuh semangat karena bakalan ketemu dengan teman-teman psikologi di UGM nih. Kayak kembali, kembali Wah, reuni. ya reuni ya Mbak rasanya ini. Iya betul banget. Oke, kemudian juga saya di sini mau mengucapkan selamat datang nih untuk sobat karir di sini, teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, ataupun alumni nih yang mungkin sekarang hadir, atau juga mungkin ada beberapa dosen yang juga ikut serta nih di dalam acara ini. Selamat datang dalam Career Talk yang diselenggarakan oleh Unit Career Center Fakultas Psikologi UGM. Career Talk kali ini dibawakan dengan judul Knowing Yourself and Winning Your Dream. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya istilahnya. Jadi nama saya adalah Elizabeth Dwi Anggraini, atau boleh nih dipanggil dengan Elis atau Lisa, tidak masalah. Boleh dipanggil Elis atau Lisa. Saya di sini adalah mahasiswa magister psikologi di UGM. Kemudian saya juga menjabat sebagai Staff Capacity Development di Unit Career Center. Dan pada pagi hari ini saya akan membersamai teman-teman nih. Di sini nemenin teman-teman selama 2 jam dengan menjadi moderator dalam acara ini. Nah, untuk mengawali acara ini, alangkahnya kita bawa dengan doa dulu supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir. Ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, wah, karena saya lihat nih sudah cukup banyak, ini yang hadir sudah 5.000 orang, wah, ya sudah 51 orang maksudnya, ya sudah 51 orang, banyak sekali yang sudah cukup banyak, karena yang mendaftar ini saya lihat tadi sudah mencapai hampir 100 orang di form pendaftaran Career Talk. Semoga nanti yang hadir hari ini bisa lebih dari itu bahkan. Kemudian saya ingin minta teman-teman di sini untuk memakai virtual background-nya. Kemudian mulai untuk open cam, karena saya mau ajak foto nih, ajak foto dulu. Karena biar kelihatan cantik-cantiknya sama cakep-cakepnya, kemudian kita juga makin semangat untuk mulai acara ini. Saya kasih waktu sekitar 1-2 menit dulu nih, untuk teman-teman bisa nyiapin virtual background-nya, sama untuk open cam. Terutama teman-teman yang nggak punya masalah koneksi ya ini. Yang nggak punya masalah koneksi boleh open cam dulu nih. Atau misalnya nih kesulitan pasang virtual background, tanpa virtual background juga nggak apa-apa. Kita open cam dulu. Untuk virtual background-nya sudah dapat diakses melalui chat, kolom chat di Zoom, atau juga bisa dilihat di WhatsApp grup kita, WhatsApp grup peserta Career Talk, sudah ada juga. Nah, oke, sudah ada beberapa nih yang mulai. Oke, ada Mbak Dina yang izin off cam. Oke, ya, terima kasih Mbak Dina konfirmasinya. Untuk teman-teman yang lain bisa open cam dulu mungkin. Nah, sudah nambah lagi itu Mbak Ganya. Sudah ada Alvin Chandra, Mas Alvin Chandra, Mbak Yasmin sudah mulai ya. Oke. Nah, oke. Sudah tidak ada yang nambah lagi nih kira-kira? Ya, kalau gitu saya minta tolong Mbak Manda. Mbak Manda bisa minta tolong kita dipimpin untuk sesi fotonya. Boleh dibantu aba-aba juga Mbak Manda?
Oke, baik. Saya bantu aba-aba ya, teman-teman. Di sini ada 3 slide, jadi mungkin bisa 3 gaya gitu ya. Oke, mungkin untuk gaya pertama saya hitung. 1, 2, 3, cheese. Oke, mungkin bisa dipersiapkan untuk gaya yang keduanya. Saya hitung. 1, 2, 3, cheese. Oke, mungkin sekali lagi ya teman-teman gaya bebasnya biar meriah nih, atau boleh sambil pakai reaction-nya ya, biar ada reaction love-love-nya nih gitu. Oke, saya hitung 1, 2, 3, cheese. Baik, sudah Mbak Elis. Oke, terima kasih sekali Mbak Manda sudah dibantu untuk sesi fotonya, dan terima kasih juga buat teman-teman sudah mau menyempatkan untuk open cam dan pasang virtual background. Terima kasih sekali. Ya, selanjutnya saya di sini akan membacakan terkait agenda kita pada pagi hari ini. Ya, pertama akan ada sambutan oleh Kepala Unit Karir Center kita, Ibu Lulu atau Sisama. Kemudian akan masuk ke sesi materi yang akan dibawakan oleh psikolog cantik kita, Mbak Tita atau Mbak Iftitah Indikobah di sini, dipanggil Mbak Tita aja ya, Mbak Tita. Kemudian Mbak Tita ini adalah seorang praktisi profesional. Beliau ini sudah banyak pengalamannya dalam bidang coaching karir mahasiswa. Kemudian juga beliau ini pernah bekerja juga di ICC. Pasti tahu ICC ya teman-teman ya, ICC UGM. Pasti di situ kita sering nyari lowongan-lowongan mungkin. Nah, kemudian juga sekarang bekerja di MSIB Kampus Merdeka. Nah, pengalamannya banyak sekali, juga sudah mengikuti berbagai sertifikasi juga. Pastinya teman-teman tidak boleh ketinggalan sesi materi nanti. Kemudian setelah sesi materi nanti akan ada self-assessment yang akan diselenggarakan secara online, yang pastinya teman-teman juga nggak boleh melewatkan ini, karena ini inti dari acara ini, karena kita untuk kita tahu minat dan potensi karir kita ini seperti apa, kita ini orang yang seperti apa, ya dari self assessment ini. Kalau nanti nggak datang dia self assessment ini, ya kita jadi nggak tahu gitu. Jadi pastikan tetap datang. Kemudian setelah sesi itu akan ada sesi Q&A, yang mana di sini akan ada kesempatan yang luar biasa banget buat kita semua bisa tanya-tanya nih sama Mbak Tita, atau juga bisa konsultasi nih terkait masalah kita sendiri. Mungkin kita mempunyai masalah dalam career planning, boleh banget konsultasi ke Mbak Tita nanti secara gratis ya di acara ini. Wah, jadi jangan sampai melewatkan acara ini. Gitu. Kemudian nanti setelah sesi Q&A akan ada sesi penyerahan sertifikat, dan kemudian dilanjutkan dengan closing ya. Nah, sebelum memasuki acara, seperti yang saya sudah sampaikan dalam agenda tadi, kita dengarkan dulu nih sambutan dari Ibu Lulu. Ya, kepada Ibu Lulu, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Karir. Semoga sehat semua ya. Oke, saya mungkin mohon pengertiannya karena sekarang saya lagi di satu acara yang lain begitu, jadi lagi di public spare gitu, dan sedang ada suara yang cukup menggema. Semoga tidak tidak terlalu mengganggu, atau barangkali yang setidaknya suara saya cukup jelas terdengar begitu ya. Oke, senang sekali pagi ini Sabtu yang cerah gitu ya, kita melakukan kegiatan yang sangat positif begitu. Kalau tidak salah ini kalau di fakultas besok sana sudah mulai pekan UTS ya untuk S1 gitu. Tapi saya lihat banyak sekali teman-teman yang animonya tinggi sekali untuk datang gitu. Jadi barangkali ini jadi buat semacam semangat gitu ya, untuk ayo aku harus semangat belajarnya ya, karena ini juga kan berkaitan dengan karir Anda ke depan. Oke. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mbak Tita gitu, narasumber kita Sabtu ini gitu, yang sudah berkenan gitu meluangkan waktu, kemudian juga bersedia untuk sharing gitu ya, kemudian juga memberikan materi serta mengajak untuk melakukan self assessment. Baik, acara ini adalah satu bagian dari career talk yang kita, salah satu program di CC gitu ya. Jadi kalau CC Career Center memang adalah satu unit ya yang kita mendedikasikan keberadaannya itu untuk mahasiswa. Apa sih yang dibutuhkan mahasiswa, terutama untuk mempersiapkan masa depannya. Nah, kalau teman-teman ikutin IG-nya CC gitu akan lihat ada beberapa sesi-sesi menarik selain ini, yaitu ada scholarship talk gitu ya, serangkaian tentang bagaimana membedah beasiswa. Kemudian nanti ada
alumni sharing, cerita tentang alumni gitu ya, macam-macam profesi alumni psikologi. Nah, dan ini adalah yang career talk gitu ya. Jadi ini ada semacam acara atau event yang diselenggarakan untuk mengajak atau untuk membantu mendampingi teman-teman gitu ya, untuk mematakan karir atau untuk mengetahui apa sih yang cocok dengan saya dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah satu event. Nah, setelah ini insya Allah akan ada lagi seri career talk yang lain. Jadi jangan lewatkan gitu ya, karena ini memang dirancang untuk teman-teman semua. Baik, harapan saya acara ini akan bermanfaat untuk teman-teman, terutama ya bagi barangkali ini kayaknya yang banyak tertarik adalah mahasiswa tingkat tinggi, artinya semester tinggi gitu ya. Apa ya, aku mau ngapain habis ini? Tapi sangat terbuka kemungkinan untuk mahasiswa yang masih di awal gitu ya, sehingga sudah tahu nih tujuannya. Enak loh kalau kita sudah tahu planning kita ke depan, kita sudah bisa ancang-ancang dari awal, itu sangat menyenangkan sekali gitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti sesi ini dengan sangat baik dan mengambil manfaat secara optimal. Ya, selanjutnya saya akan pasrahkan nih ke Mbak Tita nih, mohon untuk didampingin, dibantu teman-teman. Gitu saja Mbak Elis, sambutan dari saya mewakili fakultas gitu ya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan juga terima kasih untuk panitia nih, timnya Mbak Elis dan kawan-kawan yang sudah bekerja keras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lulu, sambutan yang sangat luar biasa. Seperti yang tadi sampaikan Mbak Lulu ini, benar banget. Kalau kita ikut acara ini nih, kita jadi semakin tercerahkan nih tentang perencanaan karir kita ke depannya seperti apa. Saya pribadi pun di sini menjadi tidak sabar sebenarnya, karena jujur nih, saya juga seorang manusia biasa yang pasti nggak lupa dari rasa khawatir gitu. Saya pun walaupun sekarang sudah S2, masih berjalan S2, tapi saya juga pernah loh merasa kayak bingung dengan karir saya ini gimana ya besoknya. Atau saya sekarang sudah bekerja di ranah yang benar atau belum ya gitu. Atau sekarang detik ini pun saya kadang masih merasa kayak masa depan saya nanti apa ya, saya akan menjadi apa ya. Nah, itu saya juga pasti pernah merasakan seperti itu gitu. Dan atau mungkin nih sobat karir di sini merasa juga kayak kadang bingung kayak panggilan saya itu apa sih? Atau malah mungkin merasa saya tuh nggak bisa apa-apa Kak, saya itu nggak punya kelebihan apa-apa. Nah, buat teman-teman di sini, sobat karir di sini yang merasakan hal-hal seperti ini, cocok banget nih kalau ikut acara ini, dan pastikan kalian stay tune sampai acara ini selesai supaya ilmunya dapat semua gitu. Nah, untuk mengobati rasa penasaran kita, langsung aja nih tanpa berlama-lama lagi kita mendengar materi dari psikolog cantik kita Mbak Tita. Oke, Mbak Tita, waktu dan layar saya persilahkan Mbak Tita. Baik Mbak Elis, terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu, terima kasih Mbak Elis dan teman-teman semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Senang sekali nih saya kembali lagi nih ke UGM. Jadi saya bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya merasa ini saya bisa bagi pengalaman, sharing dengan teman-teman yang sebagai adik kelas saya, adik kelas kayak gitu ya. Jadi biar kita semakin bisa semakin bisa improve diri. Dan senang sekali, saya apresiasi banget buat teman-teman yang mau hadir ini, karena Sabtu-Sabtu biasanya me time, healing, terus buat apalagi yang besok Senin ini mau UTS, jadi pengennya mau rebahan dulu, istirahat dulu, tapi teman-teman wah semangat luar biasa banget ikut hadir di sini. Ada 57 orang yang ikut hadir hari ini, itu luar biasa banget. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ke depannya itu bisa menjadi awal yang baik buat teman-teman ya, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk masa depan dan karirnya teman-teman semua. Nah, di sini saya mau cek-cek dulu nih. Nah, tadi udah dikenalkan oleh Mbak Elis, nama saya Tita Intikobah, panjang banget gitu. Nah, terus kemudian ada dalam kurung Tita Anwar. Kok beda ya namanya, nama asli sama nama dalam kurung itu gimana sih ceritanya? Di awal Mbak Elis juga tanya, kok beda namanya? Nah, biar nggak penasaran juga teman-teman, saya juga pengen kenalan. Nama saya Tita Intikobah, tapi dipanggil Tita Anwar. Nah, sejarahnya, wah, long story short, biar teman-teman bisa lebih ingat siapa saya, kalau nama asli kan panjang banget. Nah, saya pengen cari branding nih. Nah, ini juga termasuk branding ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman juga bisa cari ini brandingnya apa, biar orang lain juga ingat dengan teman-teman. Nah, salah satunya saya panggil Tita Anwar. Tita adalah nama panggilan saya, kemudian Anwar ini
nama bapak saya. Jadi biar lebih, oh Tita Anwar kayak gitu, lebih diingat kayak gitu. Jadi oke, dari apa, sosial media saya dan semua teman-teman saya taunya juga Tita Anwar. Nah, jadi saya perkenalkan nama saya Tita Anwar, kalau teman-teman nyari di IG dan lain sebagainya, nama saya Tita Anwar. Nah, saya dari Jogja, boleh juga nih kita atau saya juga pengen kenalan dengan teman-teman dengan menuliskan di kolom chat. Boleh dong dituliskan namanya siapa dan asalnya sekarang dari mana nih. Nah, misalnya Tita Jogja. Jadi biar saya juga kenal nih teman-teman sekarang ini posisinya ada di mana aja sih. Boleh ya, sambil teman-teman tulis nih nama-nama teman-teman di kolom chat dari mana aja sih, biar saya juga kenalan nih sama teman-teman semua kayak gitu. Jadi oke, ada yang dari Jogja juga. Oh, ada yang dari Surabaya, Mas Arif. Hai Surabaya, ada Halo Bandung. Mbak. Jauh juga ya. Untung kita adanya ini mengadakan sesinya online ya, jadi kita bisa sampai mana-mana gitu. Oh, ada yang dari Medan juga. Hani, oke, wah ternyata lumayan ya teman-teman ya, dari mana-mana ya, seluruh Indonesia gitu. Oh, ada yang dari Lombok juga. Wow, luar biasa nih teman-teman. Banyak sekali yang nggak hanya dari Jogja tapi dari luar Jogja juga. Nah, semangatnya teman-teman ini saya juga pengen tahu nih, semangatnya kalau 1 sampai 10 berapa sih pagi hari ini ikutan acara ini? Kalau boleh di scale, biasanya kalau anak-anak psikologi itu di scale ya, ada scale kayak gitu. Scale-nya kalau 1 itu ya males banget, kalau 10 itu wah semangat banget nih. Nah, boleh dong di-share juga semangatnya teman-teman. Wah, ada yang 10, ada yang 8, ada yang 9. Wah, luar biasa. Ada yang 86. Wah, siap banget nih ya Mbak Dina ya, 86 nih. Yang 9. Oke, nah semoga kita pagi ini bisa menebarkan positive vibe. Jadi semangatnya bisa tertular oleh teman-teman yang sebelum ikut ini tuh lagi galau, lagi sedih ya gitu. Nah, jadi tularkan nih emosi positifnya ke teman-teman biar teman-teman semangat. Jadi saat ikut UTS nanti vibe-nya juga lebih semangat lagi gitu ya. Oke, nah tanpa berlama-lama pastinya teman-teman juga pengen tahu apa sih itu tadi tuh udah dijelaskan sama Mbak Elis, knowing yourself and winning your dream. Apa sih itu? Nah, kita akan ngobrol, sebenarnya pengennya sharing ya, teman-teman ya. Jadi kita bisa ini bareng bersama kayak gitu. Oke. Nah, tadi udah perkenalan, boleh teman-teman kalau yang pengen curhat, pengen ngobrol-ngobrol atau sharing, bisa juga follow di IG saya gitu, kita bisa sharing atau curhat. Biasanya banyak juga yang teman-teman curhat di DM kayak gitu. Tapi nanti kalau pas ada waktu pasti akan saya balas curhatannya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung aja tanpa berlama-lama. Find your passion. Tadi udah udah disinggung juga nih sama Mbak Elis, kemudian sama Mbak Lulu gitu. Passion, kalau teman-teman udah punya passionnya ini gampang nanti cari karirnya. Masa iya sih sebenarnya kenapa passion itu penting gitu. Nah, saya mau tunjukin dulu nih dengan teman-teman. Jadi riset kalau tadi di tempat kerja saya yang sebelumnya di scc.co.id itu risetnya di 2020 ternyata masalah yang sering banget dialami oleh karir seeker ini adalah dalam mencari karir impiannya itu ada pertama ada wawancara, kemudian ada yang bingung nih cari mentor atau cari coach yang bisa minimal untuk mendampingi mereka atau sharing gitu. Jadi mereka itu butuh mentor atau coach untuk mendampingi karirnya. Nah, ini salah satu yang sering dialami. Kemudian passion. Mereka nggak tahu nih passionnya di mana atau passion keinginan karirnya nanti kemana. Nah, itu mereka salah satu yang yang sering jadi problem gitu. Kemudian lack of information, jadi informasi yang yang kurang selama ini, mereka butuh nih informasi terkait dengan karir,
sekian dan lain sebagainya. Nah, kalau di sisi karir centernya psikologi, wah keren banget. Jadi teman-teman nggak akan kekurangan informasi lagi nih. Nah, jadi teman-teman juga bisa follow nih sisi agar masalah lack of information ini nggak akan terjadi lagi nih. Nah, kemudian ada yang bingung juga untuk membuat CV. Jadi banyak juga apa ya yang perlu ku masukkan dalam CV ya, kayak gitu. Karena ini, nah salah satu permasalahannya karena mereka kurang tahu passion-nya di mana, kemudian awareness-nya dia, self awareness-nya atau kesadaran dia atau mengenal dirinya itu juga masih belum atau masih kurang. Nah, ini juga salah satu problem yang akhirnya mereka wawancaranya kesulitan, buat CV-nya juga kesulitan. Nah, untuk public speaking juga masih banyak yang kurang pede nih untuk public speaking, terutama ketika harus ngobrol di depan audiens yang cukup besar. Nah, ini yang sering dialami oleh karir seeker dalam mencari karir impiannya. Masalah-masalah ini yang sering banget nih dicurhatkan atau menjadi konseling atau problem saat saya bekerja dulu. Jadi sering banget kalau konseling ya masalah-masalah ini nih terjadi untuk karir seeker. Semoga kedepannya setelah ini, setelah teman-teman tahu passion-nya, tahu tentang diri teman-teman, teman-teman sudah bisa punya gambaran, aku nanti mau ngapain nih setelah itu. Setelah ini, kemudian cara membuat CV apa yang perlu saya masukkan ke CV untuk branding itu sudah tahu. Dan ketika ditanyain, coba perkenalkan dirimu atau coba tunjukkan atau sebutkan kelebihan dan kekuranganmu. Nah, saat wawancara, teman-teman udah lebih pede, lebih tahu karena udah self awareness-nya sudah oke. Nah, so itu tadi yang membuat perlu nih untuk mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi nih. Nah, kalau kita ngomongin passion, dari tadi passion, apa sih sebenarnya passion itu? Nah passion ini sebenarnya adalah sesuatu yang hasrat yang kuat gitu, sesuatu keinginan yang kuat atau yang teman-teman ketika mengerjakan sesuatu atau mengerjakan pekerjaan itu benar-benar suka banget. Jadi mau menghabiskan waktunya ketika teman-teman mengerjakan sesuatu. Nah misalnya nih passionnya di contohnya pembuatan alat ukur. Saya suka banget membuat alat ukur sehingga waktu saya tuh ketika mengerjakan alat ukur tuh lupa sama semuanya ya gitu. Dan kalau mengerjakan alat ukur tuh saya ngerasa ini tuh penting karena saya bisa membantu banyak orang. Nah, jadi saya suka banget dari situ sampai saya kalau mau cari teori-teori itu semangat banget. Nah, itu passion. Jadi hasrat atau keinginan yang benar-benar teman-teman sukai. Sesuatu apapun kegiatan yang teman-teman rasa itu punya suka. Nah, bedanya sama hobi, kalau hobi itu ketika kita waktu luang aja kita akan mengerjakan. Tapi kalau passion tidak hanya waktu luang, ketika teman-teman waktu apapun tuh senang mengerjakan kayak gitu. Aku tuh pengen banget mengerjakan dan ada keinginan untuk naik level atau ingin ingin memperbaiki, kemudian ingin terus belajar. Nah, passion itu ketika menemukan sesuatu kesulitan, teman-teman pengen terus kemudian menyelesaikan permasalahan itu atau ingin mencari yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi. Nah, kalau hobi atau hanya sekedar suka itu ya udah, kalau nggak bisa ya udah gitu. Nah, tapi kalau sampai teman-teman aku pengen banget sampai menyelesaikan dan ketika menyelesaikan tuh seneng banget, pengen improve lagi. Nah, itu udah masuk passion. Nah, itu secara singkatnya tentang passion itu apa. Nah, kemudian kenapa sih kita butuh passion? Nah, karena sepertiga waktu kita tuh habis untuk bekerja. Udah bayangin nih, teman-teman bekerjanya jam 5 atau jam 8, 8 to 5 ya. Jam 8 sampai jam 5 sore. Artinya udah separuh waktu nih untuk menghabiskan waktunya untuk kerja kayak gitu. Kalau kita menghabiskan waktunya, kita hampir separuh waktu hidup kita atau sepertiga waktu kita itu untuk pekerjaan, artinya kan
kalau kita mengerjakan sesuatu yang nggak kita sukai, pastinya ya akan kerjanya cuma sebagai rutinitas. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka gitu, ya kayak tadi kita menghabiskan waktunya nggak kerasa gitu karena kita happy, karena kita seneng, kayak kita merasakan waktu kita ini terbuangnya nggak sia-sia kayak gitu. Nah, kenapa kita butuh sesuatu yang kita harus mengenal apa yang kita suka, apa yang kita inginkan gitu. Karena ya itu tadi ketika teman-teman menghabiskan waktunya itu benar-benar waktu itu tidak terhabis sia-sia kayak gitu. Nah, kemudian saya pengen tanya nih, kalau teman-teman kerja nanti pengennya itu kerja yang kayak gambar 1 atau kerja yang kayak gambar 2 sih? Boleh dong di kolom komen ditulis teman-teman kalau bekerja pengennya yang nomor 1 atau nomor 2 nih? Kebanyakan oke, 1. Oke, kalau nggak ada yang pengen nomor 2 nih? Oh, ada Via Rayana nih pengen 2 kayak gitu. Oke. Jadi pengen ya kayak gitu, pengen nomor 1. Ada juga yang pengen nomor 2 gitu. Kalau Via kenapa nih? Boleh ya sambil open cam. Kenapa nih Via pengen nomor 2? Karena kebanyakan nomor 1 nih. Boleh dong. Hai Via. Via Royana ada nggak? Boleh dong di open cam. Boleh dong open. Izin nggak bisa open cam nggak apa-apa. Boleh di unmute boleh. Saya suka kerja yang fokus. Oh oke. Kerja yang fokus ya. Oke nggak apa-apa. Berarti ada yang pengen kerjanya fun, tapi pengen juga kerjanya yang fokus ya gitu. Tapi kalau gambar nomor 1 itu kerja dia ngerasa bosan banget kerjanya. Kerjanya ngerasa nggak enjoy, nggak happy ya gitu. Nah itu gambar nomor 2 ya gitu ya. Oke nggak apa-apa. Berarti teman-teman kebanyakan pengen nomor 1, makin fokus makin seneng, nggak ada distraksi. Nah karena setiap orang berbeda-beda. Wah keren banget nih. Ya udah tahu nih kalau kerja saya pengennya yang fokus, karena semakin fokus saya semakin seneng. Oke good, teman-teman udah mulai kenal ya tipe atau gimana sih gaya kerjanya. Nah kalau kita mau kerja nanti, kita perlu yang namanya career sweet spot. Career sweet spot itu apa sih? Gitu. Jadi ini adalah irisan atau titik temu dari passion, skill, dan opportunity. Skill, passion, opportunity itu apa sih? Karena ketika kita ingin mengambil keputusan karir nantinya, itu kan banyak banget distraksi. Nah, bagaimana kita bisa memfokuskan, bagaimana kita bisa mendapatkan karir yang fit, karir yang sweet untuk kita. Nah, caranya saya kasih teman-teman ini loh caranya biar bisa menentukan fitnya karir kita atau sweetnya karir kita itu dengan 3 hal ini. Gitu. Jadi ada passion, ada skill, ada opportunity. Passion itu sesuatu yang teman-teman suka pastinya ya. Nah, skill itu apa gitu? Skill itu sesuatu yang mendukung passionnya teman-teman. Kalau misalnya saya suka kalau di psikologi kayak gitu ada yang pembuatan alat ukur, berarti skillnya aku harus tahu metodologi penelitian, aku skillnya harus tahu SPSS dan lain sebagainya. Jadi skill yang bisa mendukung passion. Dan opportunity ini adalah kesempatannya gitu. Ranahnya kerjanya nanti seperti apa? Apakah kesempatannya itu terbuka lebar atau peluangnya itu besar atau seperti apa? Nah, ketiga hal ini teman-teman juga harus pahami kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih yang kuning ini passion sama skill aja. Oh, aku udah tahu nih kesukaanku apa dan aku punya skillnya. Tapi ternyata opportunity-nya teman-teman masih belum menemukan nih opportunity pekerjaannya nanti atau kesempatannya untuk peluang karirnya itu besar atau sedikit gitu. Kalau teman-teman nggak tahu, aduh aku nggak tahu nih peluang karirnya gimana. Nah artinya happy sih mengerjakan pekerjaannya, tapi purnya itu ya karena pekerjaannya nggak ada atau karena belum menemukan pekerjaan. Artinya teman-teman mengerjakan sesuatu tapi ya nggak ada income atau nggak ada pendapatan, akhirnya jadi happy but poor.
Nah, gimana nih kalau yang kolom hijau atau yang warna hijau? Teman-teman passion, punya sesuatu yang teman-teman sukai. Opportunity-nya banyak di luar sana atau kesempatan untuk bekerjanya itu luas. Cuman teman-teman skill-nya nggak terlalu kuat gitu. Sehingga teman-teman saingannya itu banyak sehingga teman-teman kalah nih sama saingannya gitu. Akhirnya just dream gitu. Aku suka pekerjaan ini tapi aku nggak punya skill. Ya, teman-teman akan kalah dengan saingan-saingannya yang lain gitu. Akhirnya ya cuma jadi mimpi nih untuk bisa sampai ke karir impiannya. Ya, akhirnya nggak sampai-sampai kayak gitu. Jadi hanya dream kayak gitu. Nah, bagaimana kalau yang warna abu-abu itu? Kita kesempatannya, peluang kerjanya banyak banget. Kita punya skill-nya, tapi kita nggak terlalu enjoy atau kita nggak suka nih sama pekerjaan itu. Aku bisa olah data, aku bisa SPSS, kesempatannya di luar sana untuk pekerjaan ini banyak banget. Cuman aku nggak enjoy ketika mengerjakan itu. Ya, hanya akan jadi itu tadi, bosen atau bored. Kayak sih teman-teman banyak memasukkan, ada yang jobnya banyak, ada pemasukan, tapi nggak enjoy. Ya rich but poor. Ya rich but bored. Ya bosen kayak gitu. Nah, akhirnya kita untuk bisa menemukan sweetnya kita antara passion, skill, dan opportunity itu harus balance, harus teman-teman temukan. Jadi gimana caranya? Pertama, kita harus tahu dulu nih, kita suka di apa sih, kayak gitu. Kita pengennya kerja di ranah apa sih, atau kita nanti pengennya berkarir di mana. Ketika sudah menemukan passion-nya, baru nih cari peluangnya. Bisa search di Google banyak banget. Oke, kalau misalnya aku pengen jadi HR, atau aku pengen jadi content creator di perusahaan, atau aku pengen jadi psikolog kayak gitu. Itu seperti apa opportunity-nya, kesempatannya, cari riset sebanyak-banyaknya. Oh, ternyata banyak nih, sudah banyak nih. Nah, skill-nya ketika sudah menemukan opportunity sebanyak itu baru, oh skill saya ternyata masih kurang di sini nih. Nah, tingkatkan skill-nya agar ketika teman-teman masuk di karir tersebut nggak nggak kalah dengan saingan yang lain. So, akan menemukan karir sweet spot-nya teman-teman dari passion, skill, opportunity-nya tersebut. Nah, ini cara menemukan karir sweet spot-nya teman-teman. So, teman-teman nanti bisa nih dipetakan dulu, oh passion saya di sini, coba search, coba cari, kemudian skill yang dibutuhkan apa. Nah, baru skill mana yang aku udah punya, ternyata skillnya banyak yang belum punya. So, next-nya, what next? Kalau belum punya skillnya, apa yang perlu dilakukan? Nah, ini adalah peta atau journey-nya teman-teman semua. Nah, sekarang yang kita akan lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menemukan passion kita. Nah, pertama teman-teman yang masih galau nih, aku masih belum tahu passionku di mana, atau aku belum tahu kesukaanku apa. Nah, yuk kita cari sama-sama ya setelah ini. Nah, bagaimana sih mencari atau menemukan passion kita itu ya dengan cara mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya kalau psikolog tuh sebelum kita menolong orang lain, kita harus bisa menyelesaikan unfinished business-nya kita terlebih dahulu. Kalau unfinished business-nya kita belum terselesaikan, kemungkinan ketika dicurhatin orang kita yang mewek gitu. Jadi yang curhat bingung kenapa psikolognya nangis ya. Nah, karena belum bisa unfinished business atau belum bisa menemukan dirinya ini sekarang posisinya seperti apa. Nah, teman-teman, yuk silakan teman-teman mulai sekarang untuk bisa mengenali dirinya dengan self awareness, ada memahami diri mulai dari perasaan, pikiran atau kejadian yang dialami itu apa aja. Nah, ini perlu teman-teman petakan juga ya, karena ketika teman-teman sudah memahami dirinya, oh aku orangnya tipenya moody, moodinya karena apa? Nah, nanti bisa nih digali moodinya pas waktu apa, kemudian pas event apa, aku bisa marah, aku bisa sedih, kemudian hal apa yang aku bisa, nah itu teman-teman bisa gali, itu termasuk untuk mengenal atau memahami diri teman-teman. Nah, caranya self awareness
bisa biasanya kalau teman-teman mungkin sering dengar ya Johari window, Johari window. Nah, gitu. Jadi kita sedikit memahami apa sih Johari window ini. Ini adalah konsepnya dari Joseph Lowe dan Harrington Ingham. Jadi tentang pribadi manusia. Jadi pribadi manusia itu kenapa dikatakan window itu karena ada 4 apa ya, persepsi manusia terhadap diri ini. Jadi kayak jendela ya gitu. Jadi Johari itu dari Joseph sama Harrington, jadi digabungin jadi Johari. Window-nya itu karena konsep untuk melihat persepsi diri kita itu kayak ada 4, jadi kayak jendela ya gitu. Nah, gimana sih Johari window ini? Nah, teman-teman, ada yang public self, ada yang hidden self, ada yang blind spot, dan ada yang unknown spot. Nah, teman-teman, coba nanti dipetakan juga ya, sambil memetakan public self-nya, hidden self-nya, blind spot-nya, dan unknown spot-nya itu seperti apa. Gitu. Nah, kalau diri kita tahu, nah ini, orang lain tahu, ini masuknya di mana sih? Di public self nih. Jadi sama-sama tahu. Nah, kalau sama-sama tahu tuh namanya hidden public self. Tapi kalau kita tahu, tapi orang lain nggak tahu, itu namanya hidden self. Jadi nggak semua orang tahu, hanya kita aja yang tahu. Nah, kita nggak menunjukkan ke semua orang, itu hidden self. Tapi kalau diri kita nggak tahu nih, kita tuh kayak apa, tapi orang lain yang tahu, ini adalah blind spot. Karena kita nggak tahu, tapi orang lain bisa lihat kita, atau orang lain tahu tentang diri kita, itu masuk di blind spot. Nah, yang susahnya adalah kalau kita masuk, kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu. Lah kamu sendiri nggak tahu, gimana aku tahu, gitu kan? Jadi artinya masuk di unknown spot. Nah, unknown spot ini yang kayak apa? Yuk kita bahas. Public self, hidden self, blind spot, dan unknown spot yang kayak apa sih? Gitu. Nah, public self itu adalah bagian pribadi kita yang disadari nih oleh diri sendiri dan ditampilkan pada orang lain, atau untuk kemampuan kita itu kita tunjukkan ke semua orang. Jadi kayak kita branding, orang-orang tuh tahu. Nah, kalau misalnya di sosial media, ini termasuk public self kita kayak gitu. Jadi kita pengen nunjukin bahwa oh aku tuh orangnya yang ramah kayak gitu. Misalnya Mbak Fia ini orangnya ramah nih kayak gitu, karena kita tahu Kak, kita rumah dan orang-orang kalau lihat Mbak Fia ramah misalnya seperti itu. Jadi itu adalah public self yang kita memang tunjukkan, yang kita perlihatkan ke orang-orang lain. Biasanya dengan perasaan kita atau pendapat kita atau pikiran-pikiran yang disampaikan orang lain. Jadi itu bisa jadi public self kita ya. Nah, kalau contohnya saat ini saya pakai jilbab hitam. Nah, ini adalah public self saya nih. Karena saya tahu saya pakai jilbab hitam. Teman-teman juga tahu nih saya pakai jilbab hitam. Nah, itu public self. Jadi ekspresi wajah, pakaian, perkataan, atau perasaan kita yang kita sampaikan ke publik. Nah, itu adalah bagian dari public self. Atau branding kita yang ingin kita tonjolkan adalah public self. Kemudian ada yang hidden self nih, yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu. Nah, hidden self itu bagian dari yang aku sadar nih, aku mempunyai sesuatu tapi aku nggak ingin orang lain tahu gitu. Misalnya contoh simpelnya, di balik laptop saya ini ada barang nih yang bisa hanya saya aja yang lihat ya gitu. Misalnya saya bisa lihat nih di balik laptop, tapi teman-teman nggak bisa kan lihat di balik laptop saya. Nah, itu kayak hidden self, sesuatu yang memang kita nggak pengen orang lain tahu kayak gitu, tapi kita tahu nih. Nah, biasanya kadang-kadang ini akan ada hambatan atau miskom kayak gitu. Misalnya contohnya kalau di sosial media banyak yang kita tunjukkan atau kita nggak tunjukkan. Misalnya kita yang nunjukinnya happy di sosial media, yang nggak happy kita nggak nunjukin nih bahwa kita lagi sedih, kita lagi susah kayak gitu. Tapi orang lain biasanya
enak ya jadi kamu happy-happy terus, jalan-jalan terus, padahal kita di sini sedang kesakitan atau apa ya gitu kita nggak tahu. Nah, ada mispersepsi atau miskomunikasi ketika kita tidak menyampaikan di publik ya gitu. Tapi itu adalah perasaan yang memang teman-teman pilih mau saya tunjukkan atau mau saya keep untuk diri sendiri. Nah, itu adalah hidden self kayak gitu yang pilihan yang teman-teman teman-teman pilih mau ditampilkan atau tidak kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya blind spot. Nah, blind spot ini sesuatu yang kita nggak tahu, tapi orang-orang lain tahu nih. Ya, biasanya kita nggak sadar kalau misalnya kebiasaan kita atau sifat kita itu kalau ada orang ngomong tiba-tiba suka nyela ya gitu. Kita nggak sadar nih kalau ternyata kita suka nyela, tapi orang lain menyadari bahwa kamu tuh kalau ada orang lain ngomong kok sering nyela sih. Nah, itu adalah blind spot kayak gitu. Jadi kita memang perlu ada orang lain yang kita yang bisa kita tanyai agar blind spot kita itu terlihat kayak gitu. Kalau kita nggak punya seseorang yang bisa memberikan feedback ke kita, maka blind spot kita akan besar. Kita akan nggak menyadari ini sisi lain kita itu seperti apa. Nah, itu blind spot kita. Nah, bagaimana kalau unknown self ini? Nah, bagian pribadi yang tidak dikenali, baik diri sendiri atau orang lain. Nah, ini misalnya yang kita tidak sadari atau terlupakan atau bakat terpendam. Jadi sebenarnya dulu tuh kita suka sesuatu, tapi kita nggak sadar bahwa itu sesuatu yang kita sukai. Misalnya contoh kalau ternyata aku dulu tuh suka menggambar dan aku tuh bisa gambar tapi nggak teringat atau nggak terrecall kayak gitu. Tapi terlupakan. Nah, ternyata ketika sekarang ini dieksplor lagi, wah ternyata desainmu bagus juga nih. Nah, kamu bisa nih masuk di desain kayak gitu karena ternyata gambarmu bagus kayak gitu. Nah, itu perlu digali lagi atau perlu kita eksplor lagi diri kita agar unknown self kita itu terlihat atau muncul lagi kayak gitu. Nah, itu tadi bentuk dari Johari Window. Nah, sekarang saya pengen nih ajak teman-teman. Sekarang ini posisinya sekarang teman-teman ada di mana sih? Di A atau di B kayak gitu. Di A ini adalah posisi public self-nya teman-teman itu kecil banget. Jadi teman-teman itu ngerasa public self-nya itu kecil gitu. Lebih banyak unknown spot-nya karena benar-benar aku nggak tahu dan orang-orang lain ketika ditanya juga nggak tahu tentang aku. Jadi itu public self-nya kecil tapi unknown-nya besar banget gitu. Lebih mendominasi unknown spot atau yang B. Yang B itu public self-nya orang-orang tuh kenal siapa aku kayak gitu atau aku tuh orang yang kayak apa dan aku tahu tentang diriku dan unknown spot-nya itu atau unknown self-nya itu kecil gitu. Jadi teman-teman saya ini posisinya di A atau di B? Boleh dong ditulis teman-teman sekarang ini posisinya ada di mana sih? Oh, di A, di B, Agong di B. Oke, Fadilatif di A, Dina di A. Oke, boleh yang lain. Sekarang ada di posisi yang mana nih? Di B, ada yang di B gitu. Oke, boleh teman-teman. Ada di A atau di B saat ini. Boleh sambil ingat-ingat kejadian atau boleh diingat diri kita ini sekarang ini posisinya di A atau di B sih ya gitu. Lebih banyak di public self-nya atau lebih banyak di unknown self-nya gitu. Kalau yang A itu banyak unknown self-nya, kalau yang B itu lebih banyak di public self-nya. Oke, lumayan nih teman-teman udah ada di A, di B. Rizna di A dan juga di B. Karena galau ya mungkin ya. Sama, imbang mungkin gitu. Oke, nah coba deh kita lihat. B Mbak, oh di B, Rizna lebih banyak di B. Nah, ini buat teman-teman yang di A nih. Di A ini low self awareness. Jadi masih perlu lagi ditingkatkan nih tentang mengenali diri atau lebih banyak cari tahu tentang diri karena
masih kurang tentang dirinya, cara pandangnya itu masih kurang, cenderung tertutup kayak gitu dan cenderung membatasi kayak gitu. Jadi belum mau mengeksplorasi tentang diri atau belum menerima kekurangan diri kayak gitu. Nah, ini nanti teman-teman boleh dieksplor lagi ya biar lebih kenal dirinya lagi. Nah, kalau teman-teman yang B, nah ini udah oke nih, udah tahu nih tentang dirinya, sudah cukup paham tentang potensi dirinya, kemudian orang-orangnya lebih cenderung spontan dan biasanya apa adanya karena dia udah tahu tentang dirinya dan lebih terbuka atau welcome terhadap masukan-masukan yang diberikan. Dan biasanya orang-orangnya lebih mau mencoba nih pengalaman baru atau mencoba mau mengeksplor dirinya gitu. Kalau orang-orang yang self awareness-nya udah oke. Nah, nggak apa-apa, it's okay. Jadi A atau B itu it's okay. Nah, bagaimana nih sekarang kita bisa meningkatkan self awareness-nya kita lebih oke lagi? Nah, tentunya kita bisa dengan beberapa cara, yaitu bisa dengan self awareness, self assessment. Jadi kita mengakses diri kita melalui bantuan. Kalau dari psikologi kan biasanya kita ada alat ukur atau kita bisa mengenal di assessment ya itu. Nah, bisa melakukan self assessment. Kemudian bisa juga nih refleksi diri. Nah, refleksi diri itu bisa nanti ya dengan cara melihat kelebihan dan kekurangannya. Bisa juga dengan analisis SWOT. Nah, teman-teman bisa lihat strength-nya gimana, weakness-nya selama ini teman-teman seperti apa ya gitu. Nah, itu bisa banget untuk dijadikan refleksi diri gitu. Kemudian bisa juga mencari feedback. Nah, karena blind spot kita tadi ada blind spot yang kita nggak tahu, so kita perlu banget nih seeking feedback atau tanya sesuatu tentang diri kita kepada orang lain agar blind spot kita ini nanti terbuka kayak gitu. Dan yang terakhir bisa juga dengan eksplorasi diri. Eksplorasi diri ini untuk membuka unknown spot kita. Jadi unknown spot yang kita yang lebih besar tadi, lebih banyak atau yang lebih dominan. Nah, itu nanti bisa terbuka sedikit demi sedikit. Jadi unknown spotnya kita, oke, yang selama ini kita nggak sadari dan orang-orang juga nggak tahu, itu akan lebih terbuka lagi unknown spotnya gitu. Nah, di SSC, nah kalau untuk self assessment gimana ya, kayak gitu. Nah di SSC ada online assessment. Jadi teman-teman bisa melakukan nih online assessment sendiri, kayak gitu. Jadi teman-teman kalau yang selama ini, aduh gimana ya caranya self assessment, nggak usah khawatir, teman-teman bisa nantinya next setelah ini kalau pengen tahu kepribadiannya teman-teman kayak apa sih, kayak gitu, atau gaya kerjanya teman-teman itu bagaimana sih kayak gitu. Nah, itu nanti bisa coba nih tes gaya kepribadian. Jadi gaya kepribadian itu bisa melihat respon tantangannya teman-teman kalau bekerja seperti apa, komunikasinya teman-teman kalau bekerja bagaimana, kemudian loyalitas teman-teman itu kayak apa, dan keteraturan dalam bekerjanya teman-teman bagaimana. Nah, itu bisa teman-teman lakukan di online gaya kepribadian. Dan nah, mari kita lihat setelah itu tandai teman-teman lingkari nih bagian yang memiliki skor tinggi. Nah, skornya kategorinya gimana? Tinggi kalau lebih dari 23. Jadi 23 ke atas itu terhitung tinggi nih, dilingkari. Romawi berapa sih yang tinggi? Kemudian rendah kurang dari 23, berarti 22 sampai 0 itu artinya rendah. Jadi teman-teman hanya lingkari aja yang tinggi ya, yang tinggi yang di atas 23. Jadi 23 sampai seterusnya itu teman-teman skornya berapa? Oke, nah 1 sampai 6 tadi apa sih? Yuk kita lihat nih. Nah, angka 1, Romawi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 itu adalah ini teman-teman. Oke. Yang di atas 23 nih, skornya di atas 23, eksekutor. Romawi 1 ada Romawi 1 itu tipe eksekutor.
Kalau Romawi 2 itu tipe thinker. Romawi 3 itu tipe kreator. Romawi 4 itu tipe savior. Dan Romawi 5 tipe persuader. Dan Romawi 6 tipe organizer. Oke, boleh ditulis dong di kolom chat. Kira-kira teman-teman yang paling banyak atau yang paling tinggi skornya di atas 23 itu tipe mana aja? Eksekutor, thinker, kreator, savior, atau persuader, organizer. Nah, kalau misalnya ada, Mbak, ternyata aku 23-nya ada 3 atau 4, itu boleh ditulis organizer, kreator, thinker, ditulis semua gitu, nggak apa-apa. Oke. Oh, savior banyak ya savior. Kalau orang-orang psikologi itu kebanyakan savior. Eksekutor, oh ada yang eksekutor. Oke, kebanyakan di orang-orang psikologi biasanya Ibu Peri gitu, julukannya kata savior ya. Oke. Boleh dong ditulis teman-teman. Nah, saya pengen tahu nih teman-teman tipenya apa. Oh, Mbak Elis, thinker, savior, persuader. Oke, jadi 3 ya. Thinker dan savior. Oke. Mas Arief, thinker dan savior. Oke. Boleh nih, nanti saya akan jelasin nih. Thinker tuh apa sih? Savior tuh apa sih? Kreator tuh apa sih? Eksekutor gitu. Eksekutor savior. Oke. Berarti Mas Alvin itu sukanya kerjanya itu kerja ini ya, kerja lapangan tapi suka bantu kayak gitu. Jadi kalau eksekutor savior. Oke. Savior persuader. Oke, savior persuader. Savior organizer. Organizer. Oh, Ardianita. Wah namanya sama kayak aku, Ardianita Iftitah. Ya itu sama ya. Ya, Ardianita, organizer tuh orangnya biasanya rajin banget, suka pekerjaan-pekerjaan yang teliti detail gitu. Biasanya sukanya. Oke. Tingkat eksekutor organizer. Ada yang lebih dari 3 nggak ya? Oh, Nurfa, thinker, creator, savior, organizer, persuader. 5-5-nya tinggi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Iya, 5. Mbak. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau lebih dari 3 itu artinya terlalu banyak nih. Nah, nanti yang lebih dari 3 teman-teman, jadi masih terlalu banyak, masih belum fokus. Jadi teman-teman yang skornya itu lebih dari 2-3-nya ada 4 atau 5 tipe, artinya teman-teman terlalu banyak maunya, belum fokus. Nah ini perlu juga nih, kalau belum fokus, artinya teman-teman apa yang harus dilakukan? Nggak apa-apa, oke. Tapi ada nggak yang semuanya itu 6-6-nya itu di bawah 2-3? Jadi benar-benar nggak ada yang tinggi nih. Ada nggak? Benar-benar nggak ada sama sekali yang tinggi, semuanya itu di bawah 2-3. Ada nggak teman-teman? Semuanya rendah, semuanya itu di bawah. Saya paling tinggi 22, Mbak. Oke, Citra. Nah, artinya Citra kalau belum ada yang tinggi, masih semuanya di 22 atau masih rendah semua, artinya Citra masih belum benar-benar belum tahu nih, aku sukanya apa sih kayak gitu. Jadi kayak ini ya, masih galau, masih semuanya kayaknya enggak deh, semuanya kayaknya biasa aja deh, semua enggak ada yang benar-benar greget. Nah ini juga perlu dilakukan sesuatu agar benar-benar menemukan passionnya. Gitu. Oke, saya semuanya di bawah 23 Mbak, tapi yang tinggi eksekutor. Oke, Risna. Oke, boleh nggak apa-apa. Oke, yuk kita bahas sih sebenarnya eksekutor itu apa, thinker itu apa gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman punya gambaran nantinya. Nah, eksekutor itu apa sih bagi teman-teman yang eksekutornya tinggi? Nah, ini biasanya teman-teman suka pekerjaan yang aktivitasnya melibatkan fisik atau keterampilan tangan, fisik atau pekerjaan lapangan. Jadi tertarik kalau misalnya ngambil alat tes di di mana gitu. Nah, suka banget nih kerjaan lapangan gitu. Jadi sukanya kerjanya itu outdoor, nggak suka kalau harus kerjanya itu fokus terus di ruangan, fokus terus di meja ya gitu. Nah, dia kurang suka. Jadi dia sukanya lebih aktivitas ruangan, kemudian sukanya
bekerja itu yang membutuhkan benda atau bekerja dengan hal-hal sesuatu ya gitu, teknik atau pekerjaan-pekerjaan yang melakukan pekerjaan fisik. Nah, itu teman-teman tipe eksekutor. Jadi kalau misalnya pekerjaan lapangan, ambil data di lapangan ini ya gitu biasanya lebih suka gitu. Nah, biasanya kalau ini gambaran teknis, ini gambaran pekerjaan ya teman-teman ya. Nanti itu masih bisa di breakdown lagi, digali lagi kayak gitu. Biasanya orang-orang eksekutif tuh suka pekerjaan-pekerjaan teknisi. Nah, pekerjaan lapangan atau produksi atau pekerjaan kalau misalnya pekerja itu di tambang atau di kontraktor atau misalnya HRD-nya terjun langsung nih di lapangan. Nah, kayak gitu. Jadi sukanya yang terjun lapangan atau maintenance kayak gitu, melihat ini apa namanya psikolog HRD-nya itu HRD lapangan kayak gitu. Nah, itu masuk eksekutor. Aku sukanya pekerjaan yang harus di luar, nggak harus di apa namanya di ruangan kayak gitu. Nah, itu orang-orang cenderung suka pekerjaan outdoor, tipe-tipe eksekutor. Gitu. Nah, kalau tipe-tipe thinker, ini tipe-tipe peneliti, tipe-tipe orang yang suka riset kayak gitu. Jadi sukanya itu orientasinya pada tugas, kemudian penelitian, terus kemudian suka cari fakta. Kalau misalnya ada, di sini tuh ada masalah isu apa itu, aku pengen cari teorinya, terus kemudian aku teliti. Nah, gitu biasanya tipe-tipe thinker. Terus menyukai pekerjaannya butuh ide atau pikiran. Jadi kalau misalnya di organisasi atau pekerjaan dia bagian yang mikir strategi. Nah, kemudian orangnya suka mengobservasi, terus menganalisa. Misalnya kalau disuruh observasi, ini tuh orangnya kayak gini deh. Ini teorinya kayak gini deh. Nah, ini tipe-tipe orang thinker. Nah, biasanya orang-orang thinker ini sukanya kerjanya di lab atau kerjanya jadi data analis atau researchers kayak gitu. Jadi peneliti kayak gitu. Jadi dosen kayak gitu. Jadi orang-orang yang sukanya pada penelitian atau pada hal-hal yang terkait dengan ini ya apa namanya butuh pemikiran kayak gitu. Nah, itu tipe-tipe thinker atau orang yang suka mikir gitu. Nah, itu tuh biasanya orang-orang thinker gitu. Mikir ini gimana ya caranya ya? Ini tuh harusnya diginiin. Harusnya gini. Strateginya kayak gini. Nah, itu tipe-tipe orang-orang yang tipe-tipe thinker. Kemudian ada yang tipe kreator. Nah, orang-orang yang tipe kreator itu biasanya suka pada pekerjaan-pekerjaan yang bagian seni ya gitu. Suka kegiatan yang artistik yang berhubungan dengan desain, pola, lingkungan atau suka pekerjaan yang lingkungannya itu bebas. Jadi nggak terkekang, nggak terikat banget. Jadi suka mengeksplor ya gitu, mengeksplor misalnya suka eksperimen dengan ide, gagasan, media sosial. Jadi sukanya tuh yang kreatif, hal-hal kreatif yang membutuhkan imajinasi, kreativitas. Nah, itu tipe-tipe biasanya tipe-tipe kreator. Kalau diminta untuk suka buat desain gitu dia seneng. Aku pengen desain ini ya gitu. Aku pengen buat konsep ini. Aku pengen buat TikTok, aku buat YouTube. Nah, itu biasanya orang-orang kreator nih, orang-orang yang suka bekerja pada hal-hal yang membutuhkan kreativitas. Nah, itu biasanya tipe-tipe kreator. Nah, yang banyak banget biasanya teman-teman psikologi itu adalah savior. Savior itu apa sih? Savior itu biasanya kalau kita sebut seringnya ibu peri. Karena suka bantu. Dia sukanya nolong kayak gitu. Jadi orang-orangnya tuh biasanya empatinya tinggi. Kalau misalnya ada yang kesusahan, dia itu seneng banget bantu. Terus kegiatan-kegiatan yang membutuhkan misalnya konseling, kemudian dengerin curhat teman gitu seneng banget gitu. Jadi menyukai pekerjaan yang bermakna yang bisa membantu orang lain. Nah, biasanya orangnya tuh ramah, kemudian suka diskusi atau suka mendengarkan orang bercerita, itu orang-orang savior. Dan misalnya kalau dia pekerjaannya itu bikin orang seneng tuh seneng banget gitu dan merasa dirinya bermakna gitu bisa membantu orang lain. Nah, itu tipe-tipe orang-orang savior kayak gitu.
Kemudian ada yang tipe-tipe organizer atau persuader. Nah, persuader ini tipe orang yang leadership banget. Jadi dia suka mimpin. Jadi orang yang suka memimpin tim kayak gitu. Jadi kegiatannya itu suka nih ngumpulin orang, terus kemudian suka nih menggerakkan orang gitu. Suka yang kompetitif. Jadi misalnya ada hal apa ada apa namanya kompetisi apa ya. Nah, dia seneng nih ngajak teman-temannya, yuk ikut ini. Terus kamu bagian ini, kamu bagian itu. Nah, dia suka melit, memimpin timnya. Nah, tipe-tipe persuader. Jadi tipe-tipe yang menginfluence atau yang memimpin teman-temannya. Jadi kalau kerja itu biasanya seneng bagian tim leader atau mimpin orang-orang. Nah, itu tipe-tipe persuader. Yang terakhir, tipe organizer. Nah, tipe organizer ini tipe orang yang sukanya biasanya itu lawannya dari eksekutor ya. Kalau eksekutor sukanya outdoor. Nah, kalau organizer ini tipenya sukanya indoor. Jadi sukanya benar-benar kerja yang rigid. Mungkin Mbak Via tadi ya, Mbak Via yang kalau kerjanya itu sepi kayak gitu. Pekerjaan yang nggak ada yang ganggu, itu fokus, dia bisa fokus. Nah, itu biasanya tipe-tipe organizer, suka pekerjaan yang rigid, teratur, kemudian suka pekerjaan yang apa ya, SOP-nya jelas kayak gitu. Terus kemudian suka pekerjaan yang standarnya jelas, dan dia tuh suka pekerjaan yang apa ya, ada apa namanya, strukturnya kayak gitu. Kalau tiba-tiba dikasih tugas tanpa ada apa ya, ada ini yang jelas kayak gitu, ada SOP yang jelas tuh kayaknya dia bingung kayak gitu. Dan tipe-tipe yang suka pekerjaan yang terstruktur, rapih kayak gitu. Nah, itu tipe-tipe organizer. Biasanya itu sukanya di bagian administrasi. Jadi dia suka banget kalau administrasinya tuh rapi, jelas, terorganisir. Nah, itu tipe-tipe organizer. Oh, aku organizer sejati. Ya, oke. Nah, kalau di sini oke, udah ada nih Mas Arief. Saya saat ini bekerja di keuangan sebagai sales manager. Kebetulan saya suka bekerja di bidang public relation yang berkomunikasi dengan orang banyak orang. Terkadang mudah lelah karena target, tapi kerjaan saya di sales punya prestasi yang bagus dengan posisi terakhir. Oke, sales branch manager. Saya ingin memulai kerja di bidang public relation supaya saya bisa nyaman dan tenang. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yes, boleh. Nah, ini biasanya kalau orang sales manager tuh biasanya sukanya tipe-tipe persuader. Persuader tuh karena suka nih ada target kayak gitu. Ada hal yang harus tertarget gitu, orang-orang persuader itu suka biasanya kayak gitu, dan suka public relation, suka ngomong ke banyak orang. Nah, itu tipe-tipe persuader. Oke, nah, oke. Mbak Rapi nggak tenang ya, Ardianita, yes. Oke, Ardianita tadi organizer ya, yes. Oke, nah itu tadi tipe teman-teman untuk yang minatnya ya. Nah, bagaimana kalau minatnya itu lebih dari satu, Mbak? Ada dua. Tadi ada yang 3 ya, maksimal 3. Nah, kalau maksimal 3 itu udah minimal udah tahu minatnya di apa. Jadi misalnya contohnya di Xavier Organizer, Thinker Xavier Organizer. Wah, 3 nih. Ada di Thinker Xavier Organizer tuh kayak apa? Jadi artinya dia tipe orang yang suka mikir dan suka bantu orang, tapi juga pekerjaannya tuh harus rapih kayak gitu ya. Jadi bisa jadi combine, tidak harus satu minat aja, enggak, tapi bisa maksimal 3 minat. Nah, itu bisa dikombin. Biasanya kalau berhubungan dengan 3 pekerjaan itu masih oke. Tapi kalau lebih gitu gimana? Nah, artinya dia terlalu banyak banget nih minatnya, sehingga kadang-kadang dia nggak fokus, apa-apa dikerjain. Jadi akhirnya dia ngerasa, aduh mana ya yang aku suka semuanya suka nih. Nah, itu perlu difokuskan lagi, dipilih lagi, dan bisa melalui refleksi, bisa melalui analisa SWOT tadi, sebenarnya aku yang mana sih.
jadi dilihat dari 6 ini mana ya yang benar-benar aku banget gitu. Nah, itu bisa dilihat lagi gitu. Itu teman-teman. Jadi it's okay. Nah, kalau yang benar-benar nggak ada sama sekali yang 23 ke atas gimana? Kok semuanya rendah? Gimana nih Mbak? Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Kan teman-teman udah ada nih, oh ya aku tadi yang tinggi di bagian eksekutornya Mbak, tapi nggak sampai 23. It's okay, teman-teman bisa gali lagi. Bener nggak sih kamu di bagian itu tuh benar-benar suka kalau misalnya nanti pekerjaannya harus lapangan, harus kerja di luar, apakah kamu enjoy dengan hal itu? Nah, itu bisa digali lagi. Ternyata oh enggak, ternyata aku lebih nyamannya misalnya di bagian ininya, di bagian thinkernya misalnya. Aku sukanya memang hal-hal riset, tapi aku nggak suka risetnya tuh ngambil lapangan, nggak suka, tapi aku sukanya mengonsep aja gitu. Nah, itu teman-teman bisa gali lagi di area situ. Nah, apakah minat karir ini nanti udah pasti mentok sampai akhir hidup ya gini-gini aja? Enggak, teman-teman. Jadi minat ini bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah seiring dengan pengalaman, seiring dengan teman-teman mengeksplor diri. Ternyata ada sisi lain dari diriku yang ternyata suka di sini gitu. Dan itu bisa banget dieksplor gitu. Enggak kemudian minat ini mentok di situ, enggak ya gitu. Jadi ini bisa sesuai dengan eksplorasi diri kayak gitu. Tapi biasanya kalau udah benar-benar tahu minatnya di situ kayak gitu, nah mungkin akan mengendap lama sampai nanti pun kemungkinan minatnya akan di situ karena udah tahu. Tapi kalau masih berubah-ubah, nah itu masih proses pencarian. Nah, bisa jadi dari proses pencarian itu teman-teman bisa akan menemukan, oh ternyata enjoy-nya di sini. Gitu. Nah, itu teman-teman bisa eksplor lagi. Tapi minimal gambarannya teman-teman punya satu hal yang teman-teman tahu nih dari diri teman-teman. Oh ternyata selama ini aku kerjanya tuh suka hal yang rapi banget. Kalau nggak rapi, aku nggak tenang hidupku gitu. Nah, tantangannya nanti pasti setiap pekerjaan kan ada tantangan ya teman-teman ya. Nggak mungkin kan kita kerja terus kemudian minta yang semuanya rigid, terus rapih kayak gitu. Ternyata ada hal lain nih. Misalnya ada tipe-tipe yang teman kita tuh yang nggak organizer, yang biasa. Tapi misalnya tipe-tipe yang eksekutor kayak gitu, orangnya ya udah gitu, lapangan dicarinya susah gitu, terus gimana kayak gitu. Atau teman-teman dihadapkan pada pekerjaan yang mengharuskan kerjaan lapangan, padahal teman-teman tuh organizer banget kayak gitu. Terus gimana solusinya? Nah, dari situ teman-teman bisa membuat strategi. Oh, aku tuh orangnya organizer, tapi ketika nanti dapat pekerjaan yang nggak organizer, gimana tantangan caranya aku untuk solve pekerjaan tersebut kayak gitu. Misalnya, oh aku bisa membagi waktu di lapangan dan di pekerjaan yang administratif kayak gitu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah tahu mengenal diri, akan oke nih yang kelebihannya teman-teman apa, kekurangannya teman-teman apa, solusi yang harus teman-teman lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut apa. Nah, itu nanti akan lebih enak ketika teman-teman masukkan ke CV dan juga ketika menghadapi proses interview. Gitu. Nah, ketika teman-teman udah tahu ya. Nah, sekarang teman-teman yang tadi masih di bawah 23, apa yang perlu aku lakukan gitu agar lebih. Nah, teman-teman bisa refleksi diri. Jadi refleksi diri itu nggak cuman tapi bisa menggunakan analisa SWOT itu tadi. Strength-nya apa, terus weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa, nanti yang akan menghambat itu apa ya. Nah, teman-teman bisa merefleksikan diri melalui analisa itu tadi, SWOT ya gitu. Jadi kan tadi udah tahu nih, strength kekuatanku, aku passion-nya di sini. Kekuranganku, aku kemungkinan aku nggak suka dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, kesempatan kerjaku tuh nanti kayak apa sih kalau dengan kesukaanku ya gitu. Oh, kesempatannya begini, begitu kayak gitu. Threat-nya apa? Threat-nya itu tantangannya nanti muncul kalau misalnya pekerjaan ini ternyata ada hal yang
jadi kelemahanku atau ada hal yang tidak aku suka itu apa gitu. Jadi untuk melihat, memetakan gambaran diri teman-teman, jadi biar lebih aware dengan kita. Ketika kita lebih aware, kita akan lebih siap nih menghadapi apapun proses teman-teman bekerja nanti, berkarir nanti. Karena kan berkarir itu berkembang ya teman-teman ya, berkembang, tantangannya tuh pasti ada kayak gitu. Nah itu teman-teman akan lebih siap menghadapi tantangan itu. Gitu. Kemudian selain refleksi diri, apa yang bisa teman-teman lakukan? Nah ini seeking feedback. Seeking feedback ini gimana sih? Nah seeking feedback itu teman-teman bisa melakukan untuk membuka area blind spot. Nah, blind spot kita kan tadi ada yang kita itu nggak tahu, tapi orang-orang lain tahu. Nah, seeking feedback ini adalah hal yang bisa kita lakukan untuk membuka blind spot kita. Artinya agar awareness kita terkait dengan diri kita ini muncul kayak gitu. Nah, bisa melalui apa aja? Banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Nah, dari seeking feedback ke bisa dari dosen, kalau teman-teman masih kuliah itu bisa dari dosen, kemudian atau dari asdos, atau bisa dari dosen lapangan, dosen pembimbing, nah, kayak gitu. Jadi bisa macam-macam. Kalau aku malu ya Mbak kalau ngomong sama dosen, atau aku malu ya Mbak kalau mau curhat sama dosen. Nah, teman-teman bisa juga dengan orang yang dekat, misalnya keluarga kayak gitu. Nah, keluarga bisa dari kakak, adik, bapak, ibu gitu. Misalnya tanya, selama ini menurut bapak atau menurut ibu, aku tuh orang yang kayak apa sih? Kelebihanku di mana sih? Gitu. Atau aku tuh bagusnya di apa sih? Atau aku tuh jeleknya yang kayak apa sih? Nah, itu juga. Tapi kadang-kadang kalau kita ngobrol sama keluarga lebih malu ya, lebih malu. Biasanya lebih senengnya sama rekan nih atau sahabat nih. Nah, teman-teman juga bisa lakukan itu sambil ngobrol. Menurut kamu selama ini tuh aku bagus di apa sih? Bagusnya di area mana sih? Nah, kalau teman-teman punya rekan kerja atau rekan organisasi, itu akan oke banget ditanyakin selama ini aku tuh kalau berorganisasi atau kerja itu oke di area apa? Oke di bagian mana? Aku lemahnya di bagian apa? Nah, itu akan bisa meta, oh aku lemahnya di bagian ini nih. Nah, begitu juga kalau sahabat kan biasanya kita sering curhat-curhatan ya. Nah, itu bisa ditanyain juga tuh di situ gitu. Jadi teman-teman nggak cuman kemudian langsung oke, udah pasrah gitu nggak, tapi teman-teman bisa gali lagi, eksplorasi diri agar blind spotnya teman-teman terbuka. Nah, selain itu ada self exploration. Jadi teman-teman silakan eksplorasi diri. Eksplorasi diri itu bisa dari macam-macam. Nah, ini untuk membuka unknown spotnya. Nah, jadi untuk membuka unknown self-nya, jadi teman-teman yang tadi banyak yang A, itu kan banyak yang aku kayak gitu. Karena unknown spotnya lebih besar nih, karena aku nggak tahu aku tuh daerah areanya di mana. Nah, itu bisa. Misalnya eksplorasi wawasan, pelajari hal baru. Misalnya kalau selama ini teman-teman ini apa belum pernah mencoba, misalnya kalau saya ya saat ini, kalau saya cerita saat ini saya bekerja di ranah baru banget. Jadi sebagai community engagement di Kampus Merdeka. Jadi community engagement ini bagaimana bisa mengkomunikasikan program-program khususnya magang dan studi independen ini ke banyak orang. Jadi, wow, biasanya saya yang pekerjaan saya sebelumnya itu neliti, atau saya biasanya di research. Kemudian saya biasanya di pengembangan alat di SCC. Pertama saya pernah di AJT, itu saya ngembangin alat AJT. Habis itu setelah saya di AJT kan saya di SCC. Di SCC itu saya ngembangin alat ukur, kemudian konseling, kemudian memberikan coaching, training gitu terkait dengan rekrutmen dan lain sebagainya. Itu ranah-ranah yang biasa saya lakukan nih selama 4 tahun di STC. Itu saya rekrutmen, kemudian rekrutmen perusahaan, rekrutmen karyawan dan lain sebagainya. Area itu yang biasanya saya
lakukan. Tiba-tiba saya diminta nih untuk join sebagai community engagement yang belum pernah. Oke, yang ini dunia baru banget, dunia yang perlu saya explore lagi. Tapi saya menerima itu agar apa? Oke, punya wawasan baru. Apa ada tantangan baru dan itu wow, menarik nih. Ternyata ada hal-hal yang belum pernah saya coba sebelumnya itu dan itu menarik kayak gitu. Nah, itu bisa teman-teman lakukan hal-hal yang belum pernah teman-teman pelajari, mencoba hal baru, terus menambah pergaulan itu coba teman-teman explore lagi karena itu akan nambah hal luas dan itu bisa teman-teman ternyata aku di bagian sini nih saya suka nih. Oh, ternyata di bagian situ saya suka nih yang selama ini belum pernah saya lakukan gitu. Nah, itu akan jadi awareness baru buat teman-teman. Gitu sih. Oke, nah self awareness ini adalah probably the most important thing toward being a champion. Jadi teman-teman silakan untuk mengenali diri agar teman-teman bisa menghadapi apapun itu. Kemudian ketika teman-teman mengenal diri, baik nanti teman-teman akan jadi psikolog atau teman-teman akan bekerja di dunia profesional lainnya, HR dan lain sebagainya, itu akan lebih memudahkan teman-teman untuk berkarir kayak gitu. Nah, kayaknya kita bisa masuk ke sesi pertanyaan ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Elis. Mbak Elis, monggo Mbak Elis. Oke, terima kasih Mbak Tita, keren sekali tadi pemaparannya dari materi sampai ke self assessment-nya gitu. Saya sendiri pun juga langsung mempraktekkan dan merefleksikan nih ke pekerjaan saya sekarang atau ke keminatan saya sekarang gitu. Apakah saya sudah berada di jalan yang benar begitu? Nah, tapi ini karena waktunya juga sudah cukup mepet, masih ada sih sekitar 20 menitan. Nah, jadi ini langsung saja ke beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di kolom chat. Ini akan saya bacakan ya Mbak Tita ya. Oke, yang pertama dari Taskia. Taskia bertanya nih, mana yang lebih didahulukan, skill atau passion? Sebagai contoh, meningkatkan skill dengan kuliah setinggi mungkin, atau cukup S1 saja, dan yang penting sudah kerja sesuai passion. Wah, mantap banget di pertanyaannya. Gimana Mbak Nima? Oke, good. Good banget pertanyaan. Mana yang didahulukan, passion atau skill? Kayak ngomongin ini ya, telur atau ayam? Nggak apa-apa, oke, it's okay. Apakah skill atau passion? Jadi semakin kita passion, skill itu akan ikut gitu. Kalau pengalaman saya ya. Kalau pengalaman saya, semakin saya suka pada pekerjaan itu, kita akan naik level nih. Akan naik level artinya saya pengen meningkatkan skill saya. Misalnya contohnya saya itu dulu awalnya itu saya senengnya sama buat alat tes kayak gitu. Tapi suka aja melihat alat tes gitu. Tapi aku nggak tahu skillnya apa yang harus saya tingkatkan kayak gitu. Oh, setelah saya pelajari, oh ternyata saya harus menganalisa data, kemudian saya harus belajar SPSS, saya harus belajar statistik dan lain sebagainya. Dan ketika mempelajari itu, wah enjoy juga ya. Nah, ketika saya, saya punya expertise tertentu yang ketika saya cari pekerjaan itu ini ternyata kamu punya skill yang berbeda dari yang lainnya ya gitu, dan itu oke banget. Nah, itu akan jadi nilai plus di mata recruiter yang itu akan bisa dijadikan naik level nantinya ya gitu. Jadi apakah skill dulu atau passion dulu? Tergantung kamu ingin maunya di mana. Kalau mau meningkatkan skill dulu tapi nggak enjoy, nggak menikmati itu, ya ketika skillnya meningkat ya akan stuck di situ gitu. Tapi kalau kamu passion, aku passion di sini. Ketika kamu mau meningkatkan levelmu, meningkatkan skillmu, itu kamu akan menikmati ya gitu. Dan kamu akan enjoy ketika harus meningkatkan skillmu. Nah, ketika enjoy itulah yang nantinya
pekerjaanmu akan lebih oke nantinya, lebih bagus lagi, semakin bagus lagi karena kamu enjoy. Beda kalau kita pekerjaan ya udah hanya sebagai syarat kayak gitu. Ibaratnya kalau kamu diminta untuk oke, kamu ngerjain ya gitu. Tapi kamu nggak enjoy ya kamu kerjain sih. Tapi ya udah pasrah aja. Tapi kalau misalnya kamu enjoy semangat, kamu pasti akan mengerjakannya lebih lagi, lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi artinya kalau mau yang mana dulu tergantung kamu. Kamu pengen yang mana kayak gitu. Tapi ya itu tadi, kalau kamu meningkatkan kompetensi skillmu, ya kamu akan naik level. Tapi nggak passion, balik lagi di career sweet spot. Nah, career sweet spotmu ya happy but poor atau enjoy kayak gitu. Gitu sih Mbak Elis. Oke, ya jadi saran dari Mbak Tita ini untuk Haskia, jadi perhatikan lagi career sweet spot-nya gitu. Karena nanti misalnya sudah ningkatin skill, ternyata malah nggak passion gitu. Jadi harus benar-benar matang pertimbangannya. Oke, terima kasih Mbak Tita dan terima kasih Taskia pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua, ini tadi dari Mas Arief sebenarnya sudah sempat diangkat Mbak Tita pas di tengah-tengah materi tadi. Tapi mungkin saya ingin sekaligus kayak menanyakan kembali begitu. Jadi menurut Mbak Tita nih, jika sekarang memang posisi bekerja ada di bidang di mana sudah cukup lelah dengan pekerjaan itu karena target gitu ya, karena di bidang sales. Kemudian ingin mencoba ke ranah yang lain karena merasa menyukai di public relation. Nah, kira-kira itu menurut Mbak Tita gimana sih? Apakah itu apa ya worth it gitu? Karena kalau dari cerita Mas Arief ini, kalau di sales sebenarnya sudah menjadi manajer begitu ya, jadi manajer. Apakah lebih baik meninggalkan itu dan mulai ke public relation karena merasa lebih menyukai dengan itu, atau gimana kira-kira Mbak Tita? Oke Mas Arief. Good. Kalau di public relation ini ya merasa nyaman gitu ya Mas Arief ya. Gitu. Oke. Sebenarnya kalau misalnya mau dimulai pun ini sih kita harus memetakan juga kan, karena kalau misalnya tiba-tiba kita di PR kayak gitu, PR tapi kemudian kita beralih kayak gitu, pasti akan jadi pertanyaan nih, pasti yang akan dilihat sales manajernya karena udah punya pengalaman sales manajernya, padahal kita merasa belum enjoy, belum nyaman di situ dan kita lebih nyamannya di PR ya. Nah, coba dipetakan lagi sih Mas Arief ketika memang ingin di PR, di kompetensinya. Nah, kompetensi, pengalaman dan lain sebagainya itu pasti kan gini ya, kita ketika pindah ke suatu perusahaan itu kita tidak bisa tiba-tiba langsung oke kayak gitu mendapatkan yang di PR gitu. Sebenarnya kalau misalnya ada ada hal yang kita bisa tonjolkan is oke banget kayak gitu. Artinya misalnya walaupun pernah jadi manajer tapi aku pengen di PR karena pernah punya pengalaman di PR nih kayak gitu. Punya pengalaman PR-nya itu yang bisa ditonjolkan agar ketika nanti Mas Arief melamar mencoba opportunity di PR, skill-nya itu ada dan manajernya itu HR-nya atau yang akan merekrut Mas Arief itu akan bisa menilai, oh ternyata memang PR-nya Mas Arief itu bagus sehingga bisa di hire kayak gitu. Tapi kalau dalam dalam brandingnya Mas Arief itu di sales manajernya, pasti orang-orang akan melihat oh Mas Arief ini expertnya di sales kayak gitu. Tapi kalau memang pengen di PR kayak gitu, PR dan memang benar-benar Mas Agung ngerasa PR-nya itu aku banget kayak gitu, ya boleh ditonjolkan PR-nya karena ketika kita kita mencoba opportunity baru, pastinya kita akan melihat dari pengalaman dan skill. Nah, kalau pengalaman dan skill-nya itu belum terlihat, orang-orang akan melihatnya, oke, apa bedanya dengan yang lain gitu. Jadi artinya Mas Arief bisa mencoba, oke, aku memang benar suka di PR dan aku punya pengalaman ini. Misalnya public speakingku aku pernah di sini, brandingku di sini dan lain sebagainya. Nah, itu
itu akan jadi suatu kesempatan yang oke kalau memang misalnya Mas Arif pengen di PR ya kayak gitu. Artinya passionnya udah nemu nih, aku pengen di PR kayak gitu. Dan kesempatannya itu banyak nggak ya opportunity-nya kayak gitu. Oh ternyata kesempatanku banyak nih, banyak perusahaan yang cari PR kayak gitu. Nah untuk kompetensinya atau skill-nya bagaimana? Apakah sudah mencakupi hal itu? Kalau sudah, boleh banget gitu di opportunity-nya gitu agar ketemu suite-nya gitu, karir suite-nya. Kalau masih belum, menurut aku tinggal dibuka lagi opportunity skill-nya itu tadi. Nah dari skill-nya itu atau kompetensinya itu bisa dibanyakin lagi atau pengalamannya itu bisa dibanyakin lagi agar nanti bisa nemu suite-nya gitu sih kalau menurut aku. Karena kan Mas Ari udah tahu nih aku suka banget nih di PR. Nah, tinggal ini sih opportunity-nya seperti apa digali sama skill-nya atau kompetensinya bagaimana di dirinya Mas Arif gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Tita sarannya untuk Mas Arif. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Fajar. Mbak, saya tidak terlalu suka kerja di lapangan, tapi skornya malah masuk yang tertinggi nih. Gimana nih Mbak? Oke, tadi mengerjakannya Mas Fajar kayak gimana nih? Jadi, tapi nggak apa-apa. Mungkin Mas Fajar belum nggak suka lapangan, tapi ada hal lain nih. Misalnya Mas Fajar suka pekerjaannya tidak terlalu suka berhadapan dengan orang, tapi lebihnya sukanya kepada misalnya aku sukanya lebih dengan laptop atau lebih dengan alat, atau aku sukanya misalnya pekerjaan yang dengan misalnya aku sukanya dengan laptop, atau aku sukanya bekerjanya itu memang nggak lapangan tapi aku nggak suka berhubungan sama orang kayak gitu, bekerjanya bersinggungan dengan mesin, atau bukan mesin sih, tapi berhubungan dengan hal-hal yang tidak langsung dengan orang kayak gitu. Nah itu bisa jadi eksekutor, tapi eksekutornya apa, dengan bersinggungan dengan hal apa ya gitu. Jadi kemungkinan misalnya eksekutor misalnya eksekutor organizer gitu. Oh orangnya suka pekerjaan yang rapi gitu, rapi tapi nggak suka bertemu orang, tapi nggak suka kerja lapangan banget gitu. Jadi kerjanya itu ya hanya dengan dirinya dan laptop misalnya, itu bisa jadi gitu. Jadi tidak hanya untuk eksekutor itu suka pekerjaan yang langsung mengeksekusi ya gitu, tapi tidak harus di lapangan. Tapi kebanyakan orang eksekutor suka pekerjaan lapangan kayak gitu. Nah mungkin Mas Fajar bisa di-share minatnya apa aja selain eksekutor. Oke Mas Fajar boleh, udah angkat tangan nih. Izin Mbak. Boleh, gimana? Sharing dong. Nah ini tadi kebetulan skor eksekutor sama organizernya itu sama itu Mbak. Oke. Berapa Mas Fajar? Sama-sama 24. Oh sama-sama 24. Berarti sama seperti yang saya omongin tadi ya, eksekutor organizer yang tinggi ya. Nah bisa jadi Mas Fajar itu tidak terlalu suka lapangan, tapi tidak juga terlalu suka pekerjaan yang indoor kayak gitu. Jadi tengah-tengah, cuman pekerjaannya sukanya itu pekerjaan yang nggak terlalu bersinggungan dengan banyak orang. Jadi sukanya pekerjaannya yang dengan dirinya Mas Fajar, sama misalnya kalau pekerjaan diminta untuk scoring kayak gitu. Nah, kalau diminta untuk presentasi gitu kayaknya lebih kurang suka, tapi lebih bekerja sendiri gitu nggak sih Mas Fajar? Gimana ya? Kalau saya kayak rasanya itu ke lapangan oke, tapi nggak full. Kalau di ruangan oke, tapi juga nggak full. Oke, kayak 50-50 gitu kan ya? Iya betul. Oke, jadi kerjaan tapi nggak terlalu suka bersinggungan sama orang banyak gitu kan ya? Tergantung juga itu. Jadi masih Tergantung juga. 50-50 tadi. Oh, Oke, berarti memang ini ya tergantung psikol, tapi kamu tahu
mana yang ini enggak yang jadi benar-benar dominan kamu, Mas Fajar? Mungkin kalau pekerjaan di ruangan ya, kalau mungkin disuruh public speech itu kalau memang saya minat ya gaskan aja gitu. Oke. Tapi lebih sukanya bekerjanya dengan misalnya paper, dengan jarang bersinggungan dengan orang nggak? Kebetulan kalau kebetulan sudah kerja ya. Pekerjaan juga bersinggungan sama orang juga, kebetulan bagian pelayan pelanggan juga kan. Nah, Oke. jadi rasanya masih 50-50 gitu, Mbak. Kalau disuruh ketemu orang oke, kalau bekerja di ruangan juga oke gitu. Kalau Mas Fajar sukanya itu pekerjaan yang kayak apa? Kalau boleh tahu. Nah ini Mbak, masih bingung juga ini. Yang Kalau benar yang benar-benar kamu enjoy banget, kalau tadi Mas Fajar sempat bilang kan, kalau disuruh presentasi yang aku suka, boleh sih kayak gitu. Nah itu apa nih? apa ya Mbak? Karena bingung ya. Mungkin yang setengah lapangan, setengah kantor gitu. Apa ya itu? Belum ketemu jadi. Enggak, tadi kan Mas Fajar, nah kalau disuruh presentasi gimana Mas? Tadi kan kalau disuruh presentasi dengan hal yang aku suka, oke sih Mbak, kayak gitu. Nah yang disukanya itu apa Mas Fajar? Boleh dong? Nah masih mikir gitu kayak, gimana Mas? Kalau mungkin bagian problem solve kali ya. Kalau misalnya ada masalah apa gitu. Oh saya tahu cara tanganinya, walaupun itu banyak orang juga oke-oke aja. Jadi solution oriented gitu. Oke. Sebenarnya Mas Fajar solusi oriented itu ke thinker ya? Thinker. Iya, tinkernya yang tertinggi Mbak. Ada 3 itu yang tertinggi. Oke. Nah, lebih ke thinker-nya nih kalau dari ceritanya Mas Fajar. Tapi nanti bisa dieksplorasi lagi ya Mas Fajar ya. Lebih ke ini, direfleksi diri, kemudian ada analisa gitu dari thinker, organizer, eksekutor itu mana yang benar-benar dominan. Oh, ternyata aku tuh lebih suka problem solving. Kalau misalnya ada masalah, aku tuh suka mencari solusinya. Nah, bisa jadi itu tipe-tipe thinker kayak gitu. Boleh Mas Fajar nanti di ini ya, direfleksikan lagi, dicari lagi kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak. Thank you Mas Fajar. Oke, ya keren sekali nih penjelasan dari Mbak Tita untuk Mas Fajar. Nah, Mbak Tita, ini saya mau nyampaikan dulu nih, masih kurang sekitar 8 pertanyaan, tapi waktunya sudah menunjukkan 11.30. Nah, kira-kira dari Mbak Tita ini gimana nih terkait waktu gitu, Mbak Tita apakah masih bisa memberikan kelonggaran untuk beberapa pertanyaan? Boleh, nggak apa-apa sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa ini ya pengen lebih curhat lagi sama saya, boleh kok open. Jadi nanti bisa DM atau bisa email kayak gitu. Nanti akan saya balas gitu, saat saya lenggar kayak gitu. Nggak apa-apa Mbak. Oke. Ini mau kira-kira berapa pertanyaan lagi Mbak? Boleh, menurut Mbak Elis ada yang oke kayak gitu, boleh? Oke, ya kalau gitu saya pilih sekitar satu dulu aja ya, satu dulu. Boleh, nanti kira-kira kita lihat waktunya sudah sampai jam berapa. Nah, nanti untuk teman-teman yang lain yang mungkin tidak kebagian untuk bertanya gitu, bisa langsung DM ke Mbak Tita. Nanti akan saya berikan apa namanya Mbak Tita, nama IG-nya Mbak Tita di grup WhatsApp peserta gitu ya. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Risna. Bagaimana jika seseorang sudah berjalan pada suatu path karir tertentu, lalu ingin atau terpaksa pindah jalur karir? Saya pernah berkarir di dunia praktisi, lalu saya memutuskan untuk studi lanjut karena ingin mengeksplorasi dan mendalami passion. Setelah lulus, saya ingin kembali ke jalur praktisi. Namun, entah mungkin karena pandemi atau memang zaman sudah berubah, opportunity yang ada adalah jalur akademisi. Sekarang saya titik galau apakah terus di jalur akademisi dengan misalnya merencanakan studi S3 atau sabar menunggu opportunity untuk kembali ke dunia praktisi. Sementara saya juga dikejar target finansial dan ada batasan umur. Atau menjalani 2 jalur dengan menjadi dosen praktisi.
Untuk saat ini yang paling mungkin dan menguntungkan untuk dikejar adalah opsi dosen praktisi. Namun saya belum tahu step-step apa saja yang harus dilakukan untuk menuju ke sana. Kira-kira hal apa ya harus saya pertimbangkan untuk orang-orang ya untuk hal ini gitu Mbak. Ini sepertinya juga kegalauan saya Mbak. Karena saya S2. Menarik. Ya. Ya. Pernah bekerja di praktisi, kemudian pengen ngelanjut studi karena pengen mengembangkan gitu ya kompetensi. Setelah lulus, aduh aku bingung, aku mau balik lagi ke praktisi, tapi kok opportunity-nya kok sedikit gitu, kok belum ada. Yang ada tuh hanya dosen sama praktisi, tapi dosen pun kok masih galak kayak gitu. Itu kegalauan saya dulu juga. Kegalauan saya dulu, saya pernah di titik sama dengan teman-teman juga gitu. Jadi saya mendapatkan pekerjaan yang memang benar-benar saya sukai itu di usia 30 gitu. Jadi setelah lulus, kemudian saya kerja sebentar, kemudian saya lanjut kuliah. Habis lanjut kuliah bingung, ini mau ngapain kayak gitu. Kemudian saya akhirnya di AJT itu, bantu di AJT. Nah, setelah itu saya menemukan pekerjaan. It's okay teman-teman, saya juga pernah mengalami hal itu. Gitu. Jadi yang pertama dipetakan lagi, gitu. Dulu pernah bekerja di bagian apa? Gitu. Kalau misalnya boleh dong Mbak Elis, siapakah yang bertanya? Kalau ngobrol kan lebih enak. Oh iya, oke. Tadi Mbak Risna hadir Mbak Risna. Ya. Mbak Risna boleh dong. Dulu bekerjanya profesinya di apa, Mbak? Dulu saya sebagai desainer gitu, Mbak, di perusahaan manufaktur. Oke, berapa lama, Mbak? Hampir 2 tahun sih, Mbak. Oke, desainer di manufaktur. Kemudian ambil S2-nya apa, Mbak? Masih yang linear, desain juga. Oh, desain juga. Oke. Ini desain apa, Mbak? Desain produk sih, Mbak, tepatnya. Oh, oke. Produk industri. Oh, oke. Berarti ini ya linear juga ya sebenarnya ya, kayak gitu. Ya. Hanya saja sekarang ini kepingin balik lagi ke dunia praktisi, yang bikin galau apa, Mbak? Opportunity-nya sih, Mbak. Karena kebanyakan biasanya kalau di praktisi ada batasan umur gitu kan ya. Nah, saya kan sekarang sudah di usia yang 30 lebih gitu. Oke. Berarti ini ya, kalau di balik laginya pengen di apa nih, Mbak? Tetap sebagai desainer juga sih, karena kalau yang saya tahu ya Mbak ya, desain itu adalah sesuatu yang pengen saya lakuin sampai tua gitu rasanya, Mbak. Oke, nah sekarang ini masih kesempatannya ya, opportunity-nya ya. Ya, sementara di jalur akademisi ini ya lebih banyak nulis gitu. Nulis terus ngomong di depan orang banyak yang kayaknya nggak sesuai sama kepribadian saya gitu. Oke. Nah, kalau Mbak Risa sendiri bayangannya kalau opportunity-nya itu di mana sih, Mbak? Karena gimana ya, dosen praktisi itu sih Mbak mungkin ya, cuma saya nggak tahu itu caranya gimana ya untuk jadi dosen praktisi gitu. Kalau dosen praktisi, kalau Mbak Risa udah pernah searching nggak apa? Gimana? Kurang tahu sih Mbak, belum searching banyak juga ya. Biasanya sih ya mungkin kerja di perusahaan, tapi mungkin dia punya kenalan dosen, terus ntar diajak jadi salah satu dosen praktisi gitu, atau dosen LB atau. Oke. Jadi ini ya, menurut Mbak Risa kayaknya dosen praktisi juga bisa nih, tapi masih bingung seperti apa ya gitu. Nah, kalau misalnya ada kesempatan boleh dicoba juga. Tapi begini, kalau dari saya Mbak Risa, coba dulu misalnya kan praktisi nih, lebih cenderung ke praktisi ya Mbak Risa ya. Iya. Carinya praktisi yang profesional. Nah, profesional artinya Mbak Riza kan ini ya udah punya pengalaman ya, expert ya kayak gitu, dan juga punya skill kompetensinya juga linear juga di S2-nya desain juga. Nah, coba cari yang yang profesional. Jadi
bisa cari peluang jadi desainer expert atau apa ya gitu yang menurut Mbak Risna itu peluangnya Mbak Risna ada di situ. Jadi memang kalau mencari opportunity kita bisa searching gitu atau kita dari networking gitu. Dari networking ada di misalnya ada kenalan, ada teman kayak gitu bisa dicoba Mbak Risna. Jadi lihat apa aja ada persyaratan usia kah atau ada persyaratan apa kompetensinya apa ya itu bisa Mbak Risna coba kayak gitu. Jadi yang expert kalau misalnya Mbak Risna merasa aku skillku oke loh kayak gitu. Atau misalnya dosen yang memang benar-benar Mbak Risna niatkan dosen praktisi. Oke, boleh. Jadi misalnya cari universitas-universitas, searching universitas yang membutuhkan dosen ini praktisi. Maksudnya dosen luar misalnya atau dosen yang misalnya diisi itu butuh misalnya contoh ya Mbak Disney diisi itu butuh dosen desainer nggak ya kayak gitu dari luar kayak gitu misalnya bisa dicoba gitu jadi cari di search di list mana aja opportunity yang memungkinkan bisa dari LinkedIn bisa dari networking, bisa dari search Google, itu bisa di opportunity kemungkinan banyak sekali. Nah, kalau saran saya, kalau pengen yang profesional, coba cari di LinkedIn, Mbak Risna. Apakah sudah pernah dicoba nih di LinkedIn? Sudah, Mbak. Oke, ada menemukan apa saja berbagai opportunity apa aja, Mbak? Sudah sih, Mbak. Pernah nemu kayak jadi desainer remote gitu. Mbak ternyata belum rezeki gitu. Oh, oke. Belum rezekinya itu gimana maksudnya, Mbak? Jadi sudah pernah melamar, cuma ternyata tidak terpilih gitulah. Oh, oke. Bisa dipetakan apa yang membuat Mbak Risna belum terpilih di situ? Mungkin karena waktu itu desainer remote-nya di luar negeri, Mbak ya, posisi perusahaannya. Nah, kalau orang luar negeri itu sukanya biasanya sih yang spesifik banget gitu. Pada saat itu saya mengirimkan portofolio desain saya mungkin kurang cocok gitu, Mbak, dengan yang dimau oleh sana gitu. Oh, oke. Berarti mungkin menambah portofolio kali ya, Mbak Risna ya? ya? Mbak. Nah, itu juga ya sih, Mbak. Cuma kayak belum ada waktunya juga gitu, Mbak. Oh, oke, nggak apa-apa Mbak Risna. Jadi mungkin bisa menambahkan portofolio yang bisa ini sih, yang bisa apa namanya menarik perhatian apa namanya perusahaan. Dan itu buat portofolio untuk desainer kan penting ya. Jadi mungkin bisa menambah portofolio sebanyak-banyaknya Mbak Risna ya gitu. Jadi boleh ini. Dan mungkin saran ya, bisa melihat mempelajari dulu perusahaan yang ingin dilamar karena itu juga berpengaruh. Jadi misalnya Mbak Risna pengen melamar di perusahaan X, karakternya perusahaan ini kayak apa, nah bisa disesuaikan desain yang cocok tuh yang seperti apa. Nah itu bisa juga akan membantu Mbak Risna untuk melihat ternyata portofolio yang bisa aku brandingkan ke perusahaan ini yang kayak ini. Mungkin bisa seperti itu Mbak Risna sambil mencoba opportunity lain. Mungkin bisa di list itu tadi ya Mbak Risna ya. Oke, Mbak. Thank you Mbak Risna, semangat, good luck. Oke, terima kasih Mbak atas saran-sarannya. Oke, ya mantap banget nih. Karena saya pun juga terkadang masih merasakan hal seperti itu Mbak Tita ya. Tapi Mbak Tita udah melewati nih sepertinya. Tapi masih terus belajar kok, nggak apa-apa. Iya, karena hidup adalah proses belajar ya Mbak yang tidak berhenti. Iya, oke. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Salvia nih Mbak. Ini Salvia ini punya bisnis kecil-kecilan. Jadi kalau berjualan ini sering memberikan hutang atau keringanan gitu untuk konsumen. Dan Mbak Salvia ini adalah tipe savior. Jadi memang dia sendiri pun juga merasa benar-benar savior gitu. Nah, gimana cara mengatasi kelemahan ini Mbak gitu. Jadi dia memang sudah menemukan pekerjaan yang bisa menyalurkan tipenya dia yang savior, tapi itu malah jadi kelemahan gitu karena kan akhirnya ngasih pinjaman
mempersilahkan kalau mau utang gitu ya, tapi kan kita juga butuh income gitu. Nah, Jadi kira-kira rugi gimana, gitu Mbak? ya. Iya, bener-bener. Oke. Ya memang kalau kayak gitu memang kita harus ini ya membedakan antara bisnis dan membantu. Jadi harus mempunyai batasan, Mbak. Maaf boleh tadi Mbak siapa? Mbak Salvia, Mbak Salvia, oke Mbak Salvia. Memang berbisnis itu memang perlu ada batasan-batasan karena kalau enggak nanti kita akan ini sendiri gitu, kesulitan sendiri. Nah, membedakannya adalah kalau memang itu passionnya Mbak Safira itu bisnis mana yang akan bisnis, mana yang memang membantu orang kayak gitu agar ini ya nggak apa ya nggak rugi di Mbak Safiranya kayak gitu. Jadi mungkin bisa kalau memang memungkinkan punya partner yang satunya memang bisnis kayak gitu, satunya memang bisnis yang bisa mengelola bisnisnya, yang satunya Mbak Risna memang passionnya Mbak Risna, tapi ada satu orang yang mengontrol bisnisnya Mbak Safira yang tidak merugikan bisnisnya nantinya gitu. Sarannya seperti itu. Karena memang kalau membantu orang terus menerus ternyata tidak ada income, nanti kita yang akan rugi juga. Nah, itu perlu ada batasan-batasan. Mana yang ini jadi ranah bisnis kayak gitu, mana ini yang akan jadi ranah Mbak Risna untuk Mbak Safira untuk menyalurkan misalnya karena kasihan dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipetakan garisnya agar tidak digabung. Kalau digabung nanti bisnis dan ini kan jadi akan berbeda ya gitu. Jadi mungkin bisa memetakan dulu gitu, mana yang ranah bisnisnya ya gitu. Kemudian kalau misalnya ini kalau boleh tahu bisnisnya apa ya? Mbak Salvia bisa open mic? Mbak Salvia, sorry. Ah iya, kayak jualan online gitu. Oke, jualan online-nya tentang apa Mbak Salvia? Open cam ya Mbak? Izin tidak open cam. Oh nggak apa-apa. Mbak Salvia jualan online-nya apa Mbak? Ya misalnya seperti baju, parfum begitu. Oke. Terus yang jadi kendala saat ini gimana Mbak Salvia? Ya kadang customer itu ya minta iya dikirim dulu barangnya tapi pembayarannya ditunda gitu. Ya sehingga mungkin yang menjadi alasan customer itu saya belum ada uang Mbak. Ya kalau gitu kan tadi saya nggak akan mengirim barang gitu. Tapi ya itu alasannya. Nggak enakan ya Mbak Salvia. Iya Mbak. Oke, Mbak Salvia tipenya tadi apa Mbak? Xavier ya? Iya Xavier dan Xavier dan apa ya? Xavier dan itu dan Persuader. Oh, Persuader. Oke. Persuader emang tipe yang ini ya, tipe. Tapi lebih tinggi presence-nya di Xavier sih. Oh ya, nggak apa-apa. Kalau biasanya orang yang suka bisnis itu memang ada persuadernya juga kayak gitu. Oke. Nah, mungkin itu tadi Mbak Salvia bisa bisa lebih dipetakan lagi mana. Misalnya kalau mau jualan itu DP dulu misalnya. Kalau nggak DP dulu, Mbak Salvia juga harus membuat term and condition, misalnya dikirim setelah lunas dan lain sebagainya. Itu agar. Tapi begini Mbak, itu terkadang terjadi kalau dia mungkin saudara atau teman saya gitu. Kalau misalnya customer yang mungkin yang saya tidak kenal itu jarang sekali. Tapi mungkin lebih ke saudara ataupun teman gitu.
Oh, oke. Kalau sama saudara dan teman memang susah ya dengan bisnisnya ya. Kan itu Oke. mungkin terjadi berulang-ulang dan saya sendiri tidak bisa untuk menyikapi hal tersebut. Oh, oke. Tidak bisanya karena apa, Mbak Salvia? Ya mungkin nggak enakan gitu, Mbak. Oke, nggak enakan ya kayak gitu. Ketika nggak enakannya itu karena apa sih? Ya karena apa ya? Ya mungkin karena kita merasa itu teman ataupun kita merasa itu saudara ya, tapi untuk di bidang bisnis sendiri kan itu harus ada income, harus ada pemasukan untuk menjadi modal lagi, tetapi kan kita nggak bisa manage-nya karena itu tadi rasa tidak enak gitu. Oke. Yes, kalau memang bisnis itu dengan teman dan saudara ini agak kesulitan ya, tapi saran saya memang Mbak Salvia harus tegas nih. Maksudnya bukan karena nggak enakan, tapi karena memang ini bisnis gitu. Maksudnya bisnis is bisnis ya, beda lagi kayak gitu. Jadi mungkin bisa melatih untuk ini asertif. Nah, jadi Mbak Salvia kan ngerasa nggak enakan, nggak bisa berkata tidak, nggak bisa. Nah, mungkin coba untuk melatih asertif. Menurut saya itu asertif dalam berbisnis penting kayak gitu. Jadi misalnya, oke. Nah, bisa dicoba juga menggunakan asertivitas. Jadi misalnya, aku dikirim dulu ya nanti kalau ada duit gitu. Oh mohon maaf karena kan ini saya butuh modal nih untuk bisnisnya. Bisa nggak nanti di deadline kapan atau bisa nggak di DP dulu kayak gitu. Karena kalau enggak ini nanti nggak jalan nih bisnisku kayak gitu. Aku butuh modal kayak gitu. Nah, perlu juga mengatakan hal itu karena agar teman atau saudara itu tahu kondisinya Mbak Salvia. Jadi boleh mencoba untuk lebih asertif Mbak Salvia gitu. Masya Allah, makasih banyak Mbak. Ya, Insya Allah yang ya. saya butuh partner juga ya untuk mengembangkan bisnisnya. Betul, jadi bisa cari partner yang memang benar-benar Mbak Salvia tahu dan benar-benar orang itu bisa memanage bisnisnya Mbak Salvia. Iya Mbak, makasih banyak Mbak. Sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Mbak Salvia tadi sudah memberikan pertanyaan. Kemudian terima kasih Mbak Tita sudah memberikan saran yang luar biasa juga untuk Mbak Salvia. Nah, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tetapi karena memang waktunya sudah agak nambah panjang juga, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya bisa disampaikan secara pribadi melalui DM ya ke Instagramnya Mbak Tita. Nah, untuk alamat Instagramnya sudah di-share di chatnya Zoom, nanti bisa diakses gitu. Nah, kemudian selanjutnya karena ini sudah sampai ke penghujung acara, di sini akan ada penyerahan sertifikat. Nah, untuk sertifikat bisa minta tolong di share screen Mbak Manda. Oke ya. Dan kepada Mbak Lulu, saya persilahkan waktu dan layarnya untuk mungkin bisa menyampaikan sepatah dua kata untuk Mbak Tita. Ya, terima kasih Mbak Elis. Alhamdulillah senang sekali nih, antusias sekali saya lihat. Wow, pertanyaan rame ya. Gitu. Jadi ini menunjukkan masa sangat antusias sekali terhadap materi yang disampaikan. Nah, terima kasih kepada Mbak Iftitah Intihobah gitu ya, sudah memberikan pemaparan begitu ya dan mengajak mahasiswa melakukan self assessment. Nah, ini yang mahasiswa senang banget nih ya, mereka bisa mengira-ngira ini kemana gitu ya. Nah, dan terima kasih juga Mbak Tika tadi sepertinya mengkonfirmasi untuk menerima DM ya. Iya betul, nggak apa-apa buat teman-teman. Terima kasih loh, itu udah di luar jam ini tapi ya ini sangat di email juga nggak apa-apa, boleh. Ya, terima kasih banyak Mbak Tita ini. Jadi teman-teman ada kesempatannya untuk bertanya begitu ya. Semoga nanti sudah bisa membantu. Nah, sekali lagi terima kasih nih Mbak Tita sudah hadir di acara Career Talk Knowing Yourself and Winning Your Dream gitu ya, yang diadakan Unit Career Center Fakultas Psikologi UGM pada hari ini tanggal 26 Maret 2022. Terima kasih Mbak Tita.
Sama-sama. Terima kasih juga buat Karir Center Psikologi UGM udah mengundang saya, jadi saya bisa bertemu dengan teman-teman semua di sini nih. Ya, terima kasih, G. Sering-sering main ke fakultas ya, Mbak, atau mampir-mampir ke fakultas nih? Oh iya, saya masih di UGM kok, Mbak. Di Oke. K1 tapi. Iya, sip-sip. G, mantap. Moga-moga ini saya kembalikan ke Mbak Elis lagi. Oke, ya. Nah, terima kasih Mbak Lulu sudah memberikan sepatah dua kata. Nah, ini sudah sampai di akhir acara. Pastinya tadi banyak sekali hal yang kita dapatkan, hal penting ya pastinya dari materi sampai dengan self assessment-nya gitu. Kita sampai bisa tahu kita itu sebenarnya tipe yang seperti apa dan pekerjaan seperti apa yang harus kita pilih gitu. Dan kita juga bisa langsung refleksi diri nih, kira-kira pekerjaan kita sekarang atau apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita rencanakan sekarang sudah sesuai belum sih dengan sebenarnya diri kita ini gitu. Nah, gitu. Jangan lupa untuk setiap materi yang ada yang kita dapatkan ini disimpan menjadi bekal untuk masa depan kita nanti. Gitu. Oke, karena tadi kita sudah mengawali dengan doa, alangkah baiknya kita tutup acara ini pun juga dengan doa. Oke, kalau begitu, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Ya, sekian dari saya. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam membawakan acara, saya mohon yang sebesar-besarnya. Nah, untuk terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kita semua, dan sampai jumpa di event Career Center yang lainnya.